Saya juga akan memberikan kesempatan, jika Anda pergi sekarang Anda dapat meninggalkan terluka. Ye Chen hanya digunakan 50% dari kekuasaannya sebelum dan merasa yakin kesuksesan. Li Bu tertawa keras dan kasar, bagaimanapun, dia tidak mencoba untuk menutupi maksud membunuh di tertawa sama sekali. Dia benar-benar kesal. Sepertinya Anda hanya terlalu keras kepala untuk menyerah. Berlutut, Lauger masih bisa didengar sebagai serangan Li Bu diluncurkan terhadap Ye Chen. Di udara, cahaya pisau Li Bu melintas, memotong melalui udara dengan aura yang kuat. Ye Chen berdiri diam, dia tampak seperti dia terkejut oleh cahaya pisau. Melihat ini, Li Bu ejek. Apa yang harus saya dipotong pertama lengannya salah satu telinganya atau keduanya? Ingin melawan. Li Bu melihat Ye Chen meletakkan tangan kanannya di atas pedangnya, matanya tampak kosong namun tujuan. Detik berikutnya, cahaya pedang terang muncul entah dari mana, itu ditembak keluar pada kecepatan luar biasa sebelum berhenti dan menghilang kembali ke dalam sarungnya. Li Bu berdiri di sana sok karena ia tidak percaya apa yang baru saja terjadi, ia menatap perutnya. Sebuah lubang muncul di perut kiri bawahnya yang pergi sepenuhnya melalui tubuhnya, menyebabkan pakaiannya untuk menetes darah. Tidak, aku telah mencapai puncak tahap Mortal Realm 11 tahun yang lalu, bagaimana saya bisa berada dalam keadaan ini dengan satu pertukaran? Li Bu memiliki tampilan menakutkan di wajahnya yang kontras dengan keadaan lemah. Ye Chen santai berkata aku akan mengampuni hidup Anda hari ini. Tetapi jika Anda berantakan dengan saya lagi, saya tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Memungut tas kulit yang besar, Ye Chen berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Toko obat Windy Town. Pemilik melihat semua bahan binatang itu setan di meja dengan kejutan besar. Itu bukan karena ada sesuatu yang salah dengan bahan binatang, bukan itu karena yang menjual mereka hanya awal Mortal Realm tahap 7 prajurit. Red Shell Spider, 900 perak. Tanah Cracking Lipan, 1200 perak. Red Pembakaran Bird, 1300 perak. Tanah Ular, 800 perak. Tiger Serigala Binatang, 1100 perak. Secara total, 28.800 perak total. Ubah mereka semua ke dalam catatan emas seperti terakhir kali dan memberi saya menangkal ramuan jahat silakan. Binatang pelet lebih efektif daripada hanya menggunakan batu jiwa saja, Ye Chen tidak akan ingin membuang-buang sumber bisa digunakan. Anda harus pelet binatang setan mata toko pemilik cerah. Yup, mengapa? Pemilik menjawab bisakah Anda menjualnya kepada kami? Ye Chen menggeleng, saya tidak perlu lebih banyak uang, saya membutuhkan sumber daya kultivasi untuk membantu menyelamatkan saya waktu. Bagaimana jika saya menukarnya dengan Yuan Qi pelet untuk menjadi jujur dengan Anda? Pemilik toko ini adalah bereksperimen dengan jenis baru dari pil yang diperlukan banyak pelet binatang, ditambah pil Yuan Qi jelas lebih baik daripada 3 bulan setan pelet binatang tua, dan juga akan menghemat uang dari membeli jahat menangkal ramuan. Pil Yuan Qi Ye Chen membeku sedikit, semacam ini pil bisa menyelamatkan saya 3 bulan kerja keras. Meskipun binatang pelet setan cukup bagus tapi setelah menggunakan menangkal ramuan jahat, hanya akan ada 2 atau 3 bulan tersisa yang tidak akan sangat efisien. Saya mungkin juga mengambil pelet Yuan Qi dan itu akan menyelamatkan saya 10.000 senilai of evil menangkal potion. Oke, mari kita tukar. Ye Chen mengangguk. Berjalan keluar dari toko obat, Ye Chen berjalan menuju restoran. Silakan Pak, saya mohon. Memberikan sesuatu kepada anak saya miskin untuk makan, saya akan melakukan apapun. Di depan restoran, ada seorang wanita setengah baya memegang tangan seorang gadis kecil. Keduanya mengenakan pakaian punk camping kotor dengan wajah kotor yang tampak seperti mereka kelaparan untuk sementara waktu sekarang. Gadis kecil mengisap ibu jarinya, melihat orang-orang datang dan pergi dengan harapan sedih di matanya. Sayangnya, tak seorang pun akan melihat mereka. Orang-orang yang berjalan melewati mengabaikan mereka karena banyak pikir mereka terlalu kotor untuk bahkan berada di sana. Ye Chen merasa buruk bagi mereka sehingga ia mengambil perak dari sakunya dan melemparkannya kepada mereka. Dia tidak pernah kekurangan uang. Sebuah makan normal akan biaya setidaknya 10 atau 20 perak yang tidak ada baginya. Terima kasih banyak. Wanita parubaya itu sangat senang bahwa dia bahkan tidak bisa bicara lagi. Dia dan putrinya miskin telah di Windy Town selama hari, tapi satu-satunya orang yang memberinya uang kitare dasarnya petani atau pengemis lainnya, bukan orang kaya pun yang mengingkari mereka bahkan melihat. Ye Chen melambaikan tangannya dan mulai berjalan ke restoran. Gadis kecil yang duduk di sebelah wanita setengah baya menatap kembali Ye Chen, matanya penuh dengan emosi yang tak bisa dijelaskan. Di lantai 2, duduk dengan jendela,
Ye Chen masih memikirkan apa yang telah terjadi. Dibandingkan dengan prajurit dan keluarga kaya, petani dan orang-orang miskin yang benar-benar menjalani kehidupan yang keras. Aku bisa membuat ratusan ribu perak hanya dari membunuh binatang, sementara mereka berjuang untuk membayar hanya untuk satu makan, banyak orang mati kelaparan dengan cara ini. Apakah benar-benar ada takdir untuk semua orang? Hanya sekarang memiliki Ye Chen mulai masuk di dunia ini. Merasakan emosi untuk dunia ini, melihat ketidakadilan masyarakat ini, dan merawat orang lain di dunia ini. Sebelum hari ini, dia selalu menganggap dirinya sebagai pengamat, orang luar. Aku menyerah, ada ribuan dan ribuan orang miskin di spirit benua benar ini, saya hanya bisa membantu satu orang pada satu waktu. Setelah makan, Ye Chen meninggalkan restoran. Ibu dan anak itu menghilang. Mungkin mereka telah meninggalkan suatu tempat untuk membeli gelandangan uap. Ye Chen menghela nafas dan berjalan menuju Windy Gunung Jauh. Kembali di halaman rumahnya, itu sudah gelap dan terang bulan perlahan-lahan naik langit. Ye Chen mandi untuk membasuh debu dan pikiran kota. Kemudian, ia duduk di tempat tidur dan siap untuk mengambil pelet Yuan Qi-nya. Gul, menelan pelet Yuan Qi, Ye Chen duduk lurus ke atas dan mulai berputar purenya Yuan Art. Boom, tampaknya ada suara besar di dunia internalnya. Yuan Qi pelet meleleh dan menjadi helai sangat murni Yuan Qi yang dicampur dengan Qi untuk menyebar ke seluruh tubuhnya terburu-buru. 1 jam berlalu. Ye Chen membuka matanya, ada flash terang tajam di matanya. Ini mendorong saya dari tahap awal ke tahap akhir dari Mortal Realm tahap 7 hanya cukup singkat waktu ini. Saya tidak ingat Yuan Qi pelet yang kuat ini. Ye Chen Gu estimated bahwa itu akan membawanya 3 bulan kerja keras untuk mencapai mid tahap Mortal Realm tahap 7, karena kekuatan tubuhnya tidak pada tingkat puncak belum. Ini hampir tidak bisa dianggap sebagai pertengahan peringkat, tempat di dekat mereka jenius bela diri tingkat puncak. Satu-satunya keuntungan yang ia adalah kekuatan jiwa yang kuat yang memberinya pemahaman yang sangat kuat yang memungkinkan dia untuk menguasai semua jenis seni bela diri dan bahkan mencapai tingkat di luar yang tercantum pada manual. Namun, yang tidak terkait dengan pertumbuhan kultivasinya. Mungkin itu daging ikan berubah tubuh saya atau mencapai kekuatan surgawi disebabkan tubuh saya kurang Yuan Qi, membuat pil Yuan Qi ini bahkan lebih efisien. Ye Chen tahu dia tidak bisa menemukan jawaban sekarang sehingga ia mulai berpikir tentang bagaimana untuk memulai pelatihan mantra ketiga dari pure jade tubuh meningkatkan mantra. Tidak seperti kebanyakan seni bela diri, tubuh seni meningkatkan yang sangat sulit untuk melatih. Itu tidak ada hubungannya dengan pemahaman seorang prajurit, itu semua tentang metode pelatihan yang digunakan dan polos keberuntungan. Ye Chen memiliki segalanya siap, mantra ketiga dari pure jade tubuh meningkatkan mantra sedikit berbeda dari kebanyakan tubuh meningkatkan seni. Prajurit harus menyerap jade ki dari batu dan berbaur ke dalam tubuhnya. Berpikir tentang hal itu sedikit lebih, Ye Chen membuka kotak di samping tempat tidur dan mengambil sebuah batu giok biru dengan ukiran naga di atasnya. Giok sepotong tampak cukup tua dan rusak di beberapa tempat karena usia. Ye Chen melihat batu giok ini ketika ia berada di toko obat dan berpikir itu tampak cukup istimewa. Namun, Ye Chen tidak dapat mengetahuinya pada saat itu sehingga ia membelinya pada kemauan untuk dibawa pulang untuk mengamati sedikit lebih dekat. Di dalam jade, ada aliran biru terus-menerus berputar-putar di dalam batu giok yang terus-menerus memperbaiki bagian yang rusak. Bawaan biru jade, Ye Chen seru karena terkejut. Ada 2 jenis yang berbeda dari batu giok, natural jade dan bawaan jade. Natural jade adalah giok yang tumbuh secara alami setelah ribuan tahun sementara bawaan jade adalah batu giok yang diresapi dengan alam Yuan Qi. Nilai sebenarnya dari bawaan jade adalah bahwa itu berisi jenis lingki. Hal itu sangat sulit untuk membedakan antara keduanya. Jika bukan karena jiwa Ye Chen kuat, dia tidak akan dapat memberitahu. Dengan giok biru bawaan ini, bisa menyelamatkan saya begitu banyak waktu. Apa waktu yang besar? Ye Chen tertawa. Ia memegang batu giok biru erat di tangannya. Mereda kegembiraannya, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam, mendorongnya pure Yuan Art ke puncaknya kemudian menelusuri Qi melalui meridiannya ke dalam batu giok biru bawaan. Pop, Yuan Qi dan Jade Qi dicampur sempurna dan menjadi berbagai jenis lingki yang sangat tebal dan kental. Itu agak sulit untuk Ye Chen untuk menariknya keluar menggunakannya Yuan Qi. Kental Qi hanya bisa diserap satu helai itu pada satu waktu dan setiap kali mengambil lebih lama dari yang terakhir kali. Baik-baik saja, satu untai pada suatu waktu. Tidak ada pilihan selain untuk mengambil lambat. Tanpa asli jade ki untuk membatasi itu, lingki perlahan mengalir di dalam tubuh Ye Chen, itu menyebar ke seluruh tubuh Ye Chen bukannya pencampuran dengan Qi-nya. Melafalkan mantra dari pure mantra jade tubuh meningkatkan,
Ye Chen digunakan jiwa yang kuat untuk mengumpulkan longgar Qi dari Ling Qi dan bersepeda melalui tubuhnya berulang kali. Akhirnya, Qi benar-benar diserap oleh tubuhnya, tubuh Ye Chen perlahan berubah dengan setiap helai diserap, kulitnya memerah dengan kemilau batu giok putih bersih. 6 hari berlalu, Ye Chen merasa dekat dengan menguasai mantra ketiga dari tubuh Jade, tubuhnya telah menyerap 133 helai Ling Qi. Selama waktu ini, bawaan biru Jade perlahan kehilangan kemilau dan Ling Qi-nya. Setiap kali Ye Chen digunakan purenya Jade tubuh meningkatkan mantra, tubuhnya akan bersinar seperti batu giok memberikan Anda perasaan bahwa Ye Chen tak terkalahkan. Mengambil pisau buah dari meja, Ye Chen menggigit giginya dan digunakan sekitar 60% kekuatan untuk menusuk dirinya sendiri di dada sambil diputar Jade Qi dalam tubuhnya. Swoosh! Pisau buah pecah. Meskipun pisau buah tidak pedang baja besar, itu masih cukup tajam. Namun, hanya ada tanda putih kecil pada kulit Ye Chen. Melepaskan kekuasaannya atas Jade Qi, kulit Ye Chen melunak lagi sebagai kemilau batu giok putih perlahan-lahan hilang. Kulitnya kembali ke biasa lembut nuansa halusnya. Aku bahkan belum menguasai mantra ketiga dan saya sudah memiliki jenis pertahanan. Aku ingin tahu apa itu rasanya ketika saya mencapai mantra kelima. Ye Chen sebelumnya telah memutuskan bahwa ia hanya akan menggunakan batu jiwa untuk menumbuhkan setelah ia menguasai mantra ketiga, tapi sekarang ia memutuskan ia siap, meridian dan tubuhnya cukup kuat untuk menangani batu jiwa tanpa harus khawatir efek samping. Ye Chen meraih batu kelas jiwa rendah. Hasilnya adalah persis seperti yang ia bayangkan, meskipun Qi dari batu jiwa masih gila-gilaan murni dan liar, Ye Chen memiliki semuanya di bawah kontrol. Memutar Yuan Qi dari batu jiwa ke Qi-nya, Ye Chen berhasil menerobos ke awal Mortal Realm tahap 8. Melihat batu kelas rendah di tangannya, berpikir Ye Chen jiwa kelas batu rendah yang akan berlangsung setidaknya 5 hari untuk kondensasi prajurit reality dini harus berlangsung sekitar 10 hari untuk saya Mortal Realm tahap 8 kultivasi. Tua itu yang meninggal telah meninggalkan aku harta yang besar. Dalam Martial Art Plaza di mana para murid dari Sky Cloud Martial Sekolah bersaing. Hari ini hanya hari biasa yang lain, tidak ada kompetisi atau peristiwa. Namun, masih ada cukup banyak orang berkumpul di alun-alun, kebanyakan dari mereka adalah murid-murid luar. 3 murid batin berdiri berturut-turut, 2 dari mereka berbicara. Huang Bingwen, jangan berani-berani meremehkan Sang Haoran. Reputasinya sebagai jenius tidak hanya untuk acara. Elder adik Cui itu baik-baik saja. Tapi jangan Anda berani gagal dan membawa kita murid batin malu. Mengenakan jubah bela diri kuning, kata Huang Bingwen dengan bangga tentu saja, saya tidak akan pernah meremehkan dia. Aku memberinya 2 bulan saat itu karena saya mantra Maze Hati telah hampir mencapai tingkat kelima. Dan setiap tingkat Maze Hati mantra eksponensial lebih kuat daripada yang terakhir. Jangka waktu itu bagi saya untuk terobosan sehingga saya bisa menghancurkan dia. Sudah 2 bulan sejak kejadian di Paviliun Seni Bela Diri dan Huang Bingwen tidak melupakan taruhan dengan Sang Haoran. Plus, ia akhirnya memiliki seseorang untuk menguji kekuatan tingkat kelima Maze Hati Mantra. Maze Hati Mantra level 5 baik. Baik, Anda menyembunyikannya begitu baik. Sekarang, Zhang Haoran tidak akan berani untuk tidak menghormati seniornya. Oh, saya mendengar Anda juga membuat taruhan dengan murid luar lain. Huang Bingwen mencibir dia hanya akhir Mortal Realm tahap 6 anak nakal. Aku bisa membunuhnya dengan 1 jari. Hanya akhir Mortal Realm tahap 6 bagaimana arogan dia. Haha, murid-murid luar tahun ini terlalu arogan. Aku ingin pergi dan mengajar mereka pelajaran sendiri. Namun, hari ini adalah semua tentang Huang Bingwen. Setelah kedatangannya, semua orang berhenti mengobrol untuk melihat dirinya yang membuatnya merasa sangat sombong. Berdiri di atas panggung, Huang Bingwen berteriak Zhang Haoran. Datang ke sini dan menerima kematian Anda. Di antara kerumunan, Zhang Haoran yang mengenakan jubah bela diri biru ejek Huang Bingwen, jika Anda ingin mati hanya bertanya baik. Tapi saya pikir Anda harus mengurus anak nakal lainnya pertama. Zhang Haoran sudah mendengar tentang kabar bahwa sepupunya telah terluka parah, tapi ia tidak terburu-buru untuk membalas dendam. Baginya, melihat Ye Chen diinjak di depan umum oleh Huang Bingwen bukanlah alternatif yang buruk sama sekali. Ada tidak perlu baginya untuk melakukannya secara pribadi. Plus, jika ia berjuang dengan Huang Bingwen sebelum Ye Chen, maka dia tidak akan pernah bisa menyaksikan musuh-musuhnya saling membunuh. Baik, tidak akan butuh waktu lama untuk mengalahkan dia, dan ada tempat bagi Anda untuk melarikan diri lagian. Huang Bingwen tidak peduli untuk hal-hal kecil seperti ini, ia mengamati kerumunan, mencari Ye Chen. Di kerumunan, Wu Zongming adalah sedikit khawatir Ye Chen,
Meskipun Anda sudah mencapai akhir Mortal Realm tahap 9, tetapi lawan sudah dikondensasi awal Reality Realm untuk waktu yang lama sekarang. Bahkan seni bela diri ia dilatih di semua peringkat yang lebih tinggi dari Anda, itu akan sangat sulit bagi Anda untuk menang. Hanya bertahan hidup dan tidak terlihat buruk akan cukup. Dalam sejarah Sky Cloud Martial School, hanya ada murid luar beberapa yang telah mengalahkan murid batin, dan semua dari mereka adalah sekali dalam jenius bela diri abad. Meskipun Ye Chen tidak buruk, itu masih sangat sulit baginya untuk mengalahkan Huang Bingwen, mungkin benar-benar. Ye Chen tersenyum kecil dan meremas melalui kerumunan. Ye Chen berjalan menuju panggung pertempuran dan dia berkata keras. Tidak perlu mencari saya, di sini saya. Mata Huang Bingwen ini terfokus pada Ye Chen, dia tertawa mengambil Anda beberapa saat untuk mendapatkan di sini. Apa terlalu takut untuk keluar? Mengambil lompatan kecil, Ye Chen mendarat di panggung berjuang besar. Jujur, itu adalah kesalahan tidak bertarung dengan Zhang Haoran pertama, karena Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk. Huang Bingwen tidak pernah peduli untuk murid luar dan menjentikkan alisnya, Sameles. Segera Anda akan tahu bagaimana rasanya untuk menginjak. Huang Bingwen menatap Ye Chen. Kerumunan bergumam, anak nakal ini mencoba untuk mendapatkan dirinya terbunuh, kau tahu dia. Saya lakukan, namanya Ye Chen. Dia hanya Mortal Realm tahap 4,5 tahun yang lalu. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa melihat kultivasinya lagi, tak heran ia begitu sombong. Tak berguna, seberapa cepat menumbuhkan ada gunanya dalam perkelahian ini. Meskipun peringkat Huang Bingwen 400 cukup rendah di antara murid-murid dalam, ia masih seorang prajurit kondensasi reality awal, murid luar seperti kami terlalu jauh dari dia untuk berpikir tentang menantang dia. Benar? Baik, Ye Chen meminta untuk itu. Sedikit musang, saatnya untuk mati. Di atas panggung, Huang Bingwen tidak menumpuk ki, dia malah melangkah maju dan melompat, cakar hitam berdecit karena mereka membelah udara ke arah kepala Ye Chen. Demon Hunter Claw. Ye Chen mengakui seni bela diri lawan menggunakan, seni cakar ini adalah Realm Art top rank mortal. Dengan satu serangan cakar, ia bisa mengobrak-abrik besi dan baja itu bisa menembus setiap prajurit, dari kultivasi yang sama, penjaga ki, sangat kuat. Kaki Ye Chen ringan menyentuh tanah, sebelum terbang mundur, menghindari cakar. Wajah Huang Bingwen ini memburuk, ia berteriak dengan marah mencoba untuk menyembunyikan. Serangan jaring. Seorang prajurit reality kondensasi awal sudah bisa mewujudkannya Zenki ke udara dan membunuh orang-orang di kejauhan, tangan Huang Bingwen tampak seperti mereka merobek sesuatu di udara, cakar hantu gelap dibentuk olehnya Zenki ditembak di udara, bayangan gelap menyebar panggung. Manifestasi Zenki hal ini memang agak sulit. Mengenai pertarungan melawan prajurit reality kondensasi, bagian yang paling dirugikan untuk prajurit Realm Mortal adalah bahwa yang terakhir tidak bisa menyerang dari jarak jauh. Paling-paling, ia bisa membawa angin palem dari 3 atau 4 meter yang tidak sangat kuat terutama bila dibandingkan dengan diwujudkan ki. Sebaliknya, kondensasi prajurit reality bisa membunuh lawan-lawan mereka dari lebih dari 10 meter. Ada bahkan beberapa peringkat tinggi seni bela diri yang hanya bisa menampilkan potensinya pada jarak tertentu. Mendorongnya Golden Swallow Art ke puncaknya, tubuh Ye Chen bergeser, meninggalkan Afterimage. Dia mengelak bayangan cakar Huang Bingwen ini, dan bergegas menuju Huang Bingwen. Saya telah menunggu untuk Anda. Huang Bingwen tidak berharap Ye Chen menjadi cepat ini, tapi ia tidak khawatir sama sekali, cakarnya mencapai ke arah Ye Chen sekali lagi. Setengah jalan, Ye Chen menurunkan tubuhnya, tangan kanannya pada pegangan pedangnya sebagai tatapannya pada Huang Bingwen diasah. 10 langkah lagi, 7 langkah, 5 langkah. Sebuah cahaya pedang menembak antara bayang-bayang cakar seperti belut bepergian melalui celah-celah antara batu-batu. Skyfall Sword Art, gerakan ketujuh The Search of Opportunity. Kadang-kadang, seni bela diri yang paling sederhana adalah yang paling kuat karena kurangnya kekurangan. Cahaya pedang belum mencapai Huang Bingwen namun ia sudah bisa merasakan itu. Lampu pedang memberinya tekanan dingin yang memberinya merinding. Dia terkejut bahwa Ye Chen jauh lebih kuat daripada pikirnya. Tapi ia masih seorang prajurit reality kondensasi. Setelah semua, ia telah adventurate beberapa kali di luar sekolah dan berada di beberapa pertempuran mematikan. Mengendalikan emosi, ia berteriak dengan marah Mazeaora. Belum, udara bergetar. Ruang tampaknya Sen Mahadewa 1 meter di sekitar Huang Bingwen, menyebabkan cahaya pedang Ye Chen diblokir. Ini Maze Hati Mantra level 5. Beberapa murid dalam mengerutkan kening saat mereka melihat Huang Bingwen dengan hormat. Ye Chen juga mengerutkan kening, sebelum ia bergegas untuk mundur.
Huang Bingwen mengatakan dengan keyakinan besar. Dengan saya Mazeaura, semua serangan Anda tidak berguna, dan serangan saya bahkan dapat mempengaruhi keseimbangan Anda. Mungkin tidak. Ye Chen punya rencana. Kali ini, saya akan mengalahkan Anda dengan satu serangan. Wajah Huang Bingwen itu cukup jelek, ia telah merencanakan untuk mengalahkan Ye Chen dengan satu gerakan kemudian memberinya pelajaran. Namun, ia tidak pernah berharap Ye Chen menjadi sulit ini. Ye Chen cepat seperti rusa yang ketakutan, tanpa meninggalkan jejak. Semua serangan sebelumnya bahkan tidak menyentuh Ye Chen, oleh karena itu, meskipun pedang seni Ye Chen tampak sederhana, tekanan dari cahaya pedang mendorongnya untuk menggunakan tingkat kelima dari Maze Hati Mantra bahwa ia berencana menabung. Kolam naga langkah. Tubuhnya dikeluarkan, Huang Bingwen mengambil beberapa langkah besar menuju Ye Chen seperti naga lepas landas. Huang Bingwen harus menggunakannya Mazeaura dan kolam naga langkah Chen Ye ini yang kuat sebagian besar murid dalam tidak pernah berperang melawan Ye Chen sebelum jadi mereka tidak tahu alasannya. Menurut pengamatan saya pikir Ye Chen jelas merupakan jenius pedang. Sebuah murid dalam berkata pelan tapi serius. Bagaimana bisa begitu? Saya digunakan untuk menonton murid kepala Zhu Mei berjuang dengan murid-murid inti lainnya, ia juga menggunakan Skyfall Sword Art, meskipun itu bukan yang paling kuat, tapi itu sangat sulit untuk mempertahankan, karena tidak terbatas dalam gerakan. Anda overestimating dia. Bagaimana Anda bisa membandingkan dia dengan orang nomor satu murid? Jangan tanya saya juga tidak tahu. Saya pikir hanya para ahli yang benar dalam murid dalam atau murid inti bisa memahami apa yang benar-benar terjadi. Namun demikian, Ye Chen ini akan menjadi terkenal. Menghadapi Huang Bingwen berjalan ke arahnya, Ye Chen meremas matanya. Saat ia mulai juga berjalan maju, ia mulai gerakan kesembilannya Skyfall Sword Art Shining in the Dark. Kedua, cahaya pedang berikutnya diisi seluruh panggung. Mata Huang Bingwen ini yang terbuka lebar, ia tidak pernah tahu betapa dahsyatnya Skyfall Sword Art adalah. Namun, itu masih belum cukup untuk menakut-nakuti. Tangan kirinya membentuk cakar sementara tangan kanannya meremas ke kepalan kemudian melemparkan mereka berdua keluar. Iblis Catcher Hurricane Claw, Mad Fist. Pedang dan cakar menyentuh, membuat suara keras yang terdengar seperti kembang api. Ye Chen melayang dari tanah entah dari mana, ia terbang sedikit ke belakang, kemudian diperas tinju kirinya. Ada cahaya emas redup meliputi tinju, ia melemparkannya tangan kanan Huang Bingwen ini. Boom! Dua macam kekuatan mendorong terhadap satu sama lain sebelum meledak, menyebabkan gelombang demi gelombang angin untuk terbang keluar. Sebelumnya, alasan Ye Chen melayang kembali akan merilis beberapa kekuatan. Tepat setelah ledakan, seperti kakinya menyentuh tanah, auranya menjadi seperti gunung besar berantakan menjadi longsoran salju, ia menikam ke arah Huang Bingwen dengan kecepatan tidak manusiawi. Tidak baik, Huang Bingwen tertangkap basah, ia mendorongnya Mazeaura ke puncaknya saat ia memiringkan kepalanya. Swoosh! Pedang didorong pergi sedikit melewati wajah Huang Bingwen, hanya menyisakan sedikit goresan dan setetes darah di pipinya. King Kong Limitless. Ye Chen berteriak, tinju kirinya bersinar dengan emas cahaya terang itu seperti terbuat dari emas murni. Ye Chen melemparkannya pada lawannya, membesarkan suara keras yang tak tertahankan. Mata Huang Bingwen ini membuka lebar seperti itu akan mengobrak-abrik kepalanya, ia melolong berat. Saya akan membunuh Anda. Huang Bingwen ini Mazeaura pecah saat ia terbang keluar ia mengambil pukulan Ye Chen di dadanya, melanggar tulang rusuk dan menyebabkan dia batuk keluar darah. Ye Chen juga terbang keluar, ia terkejut bahwa Huang Bingwen masih bisa membuang seperti pukulan yang kuat setelah mendapatkan hit, pukulan mendarat di dada kiri Ye Chen. Namun, Ye Chen sudah diam-diam diaktifkan purenya jade tubuh meningkatkan spell menyebabkan pukulan satu-satunya merusak meridiannya sedikit dan mengejutkan Qi-nya. Selain itu, tidak ada kerusakan yang dilakukan. Ye Chen menang. Begitu kuat. Di bawah panggung, kerumunan itu sok berat, mereka terus melihat Huang Bingwen dan Ye Chen yang masih berdiri luar biasa dan berulang kali. Zhang Haoran mencibir, ia memang mengejutkan. 2 bulan yang lalu, ia tidak peduli untuk Ye Chen tapi sekarang ia bisa mengalahkan murid batin. Namun, menurutnya, Huang Bingwen itu tidak sama, karena dia juga seorang reality prajurit kondensasi sekarang. Ye Chen, apakah Anda berani mengambil 3 pukulan saya tanpa banyak gerakan? Zhang Haoran muncul di panggung. Zen Qi sebelumnya diterjemahkan Real Qi. Nama terbaik yang saya bisa memikirkan dalam bahasa Inggris akan menjadi benar Qi, namun hal ini dapat menyebabkan kebingungan antara Qi hanya biasa, Yuan Qi, dan Qi benar, Zen Qi. Marilah kita tahu di bawah ini apakah Anda akan menyukainya Real Qi, Zen Qi, atau benar Qi.
Zhang Haoran bahkan tidak mencoba untuk menyembunyikan Qi Zen-nya, semua murid dalam bisa merasakan Qi Zen terakumulasi dalam dirinya. Beberapa dari mereka mengatakan mengejutkan ini Zen Qi, ia mencapai tahap reality kondensasi. Jenius lain. Dengan potensinya, saya takut dia akan melampaui kita dalam waktu singkat. Meskipun Zhang Haoran adalah seorang jenius langka, tak satu pun dari para murid dalam benar-benar peduli tentang dia karena sebagian jenius dengan kecepatan kultivasi cepat tidak akan sebaik beberapa murid yang telah dilatih untuk jangka waktu yang lama. Seorang jenius hanya diakui pada saat ia mencapai tahap reality kondensasi. Sai, kita harus bekerja lebih keras sekarang. Dibayangi oleh seorang murid yang lebih muda tidak perasaan yang baik dan masih ada banyak orang di sana pada grafik peringkat yang kita butuhkan untuk mengejar. Ya, selain murid inti, ada beberapa orang gila di antara murid-murid pelataran dalam yang sudah menguasai seni bela diri top rank Mortal Realm mereka ke panggung tertinggi. Aku tidak tahu bagaimana kita akan pernah bisa bersaing dengan itu. Semakin tinggi peringkat, semakin sulit akan untuk menguasai. Bahkan jika saya ditawari peringkat rendah bumi Realm seni bela diri, aku bahkan tidak bisa melatihnya. Selama chatters terus-menerus antara para murid dalam, Wu Zongming berjalan panggung. Zhang Haoran, Anda bukan satu-satunya orang yang telah mencapai tahap reality kondensasi. Ada aura yang terbuat dari Qi nyata muncul sekitar Wu Zongming, aduk sampai semua debu di atas panggung. Mendengar Wu Zongming, banyak orang-orang menunjukkan minat mereka. Zhang Haoran mencibir saat kau seorang prajurit Realm Mortal, Anda tidak cukup kuat untuk menjadi lawan saya, dan sekarang bahwa Anda adalah kondensasi tahap reality prajurit, Anda masih tidak. Wu Zongming mengatakan apakah saya atau tidak, kita akan melihat ketika kita pertempuran. Ye Chen, Anda turun pertama. Jujur, ia tidak percaya diri dalam menghadapi Zhang Haoran sama sekali. Alasan dia memutuskan untuk melangkah karena ia ingin menghemat waktu untuk Ye Chen untuk mendapatkan kembali Qi-nya. Ye Chen tersenyum, dikatakan Zhang Haoran. Anda ingin bertukar 3 serangan. Saya tahu Anda telah habis banyak Qi Anda di laga terakhir dan itu akan menjadi tidak adil bagi Anda untuk pertempuran dengan saya. Jadi Anda hanya harus bertahan 3 pukulan saya, jika Anda bisa mengambil tanpa terluka parah, maka Anda menang. Bagaimana itu dengan kedua tangan di belakang punggungnya, kain Zhang Haoran mulai bergerak meskipun tidak ada angin. Wu Zongming terganggu Ye Chen, jangan katakan ya. Meskipun Anda berbakat, dia adalah khusus dalam seni bela diri fisik kemudian, ia berteriak pada Zhang Haoran di mana mulia. Zhang Haoran menjawab santai apakah aku mengatakan apa-apa tentang dia tidak menggunakan pedang. Saya akan setuju untuk itu seperti yang Anda inginkan, kami memiliki beberapa bisnis yang perlu untuk mengurus. Ye Chen mengambil napas dalam-dalam, perlahan menenangkan didihnya Qi. Baik, Wu Zongming tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan sehingga ia meninggalkan panggung. Melihat kepercayaan Zhang Haoran ini, Ye Chen ingat apa yang terjadi di lobi menyambut 1 bulan yang lalu. Itu adalah pertarungan yang menarik dari salah satu dari 4 inti para murid Liu Wuxiang sedang berjuang melawan dengan peringkat kedua murid inti dari Sky Cloud Martial Sekolah Luo Hanshan. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan untuk bertukar 3 langkah dengan seseorang, dan meskipun kultivasi mereka tidak berada di dekat 2 monster, ini masih cukup menarik. Dia merasa terburu-buru kebanggaan tentang pertumbuhannya. Mari kita mulai. Ye Chen tampaknya tidak ingin menggunakan pedangnya, meletakkan kedua tangannya bersama-sama di depannya. Zhang Haoran mendengus padanya dan berkata despicably tanpa seni pedang Anda mungkin bahkan tidak dapat mengambil serangan kedua saya. Apakah Anda pikir saya seorang pecundang seperti Huang Bingwen yang akan begitu mudah untuk melawan? Jujur, saya tidak menggunakan semua kekuatan nyata saya ketika saya berjuang dengan Huang Bingwen. Ye Chen tersenyum. Apa dia hanya Realm Mortal tahap 9, dan dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya ketika ia berjuang Huang Bingwen? Apakah dia menggertak atau dia berbohong semua tiba-tiba, plaza itu penuh dengan berteriak-teriak. Di kerumunan, Huang Bingwen pucat setelah mendengar Ye Chen. Dia merasa terhina dan berkata dengan marah besar apa-apaan jika saya tidak pergi mudah pada Anda, saya tidak akan hilang. Murid dalam yang berdiri di sampingnya menghela napas, lalu ia berkata Huang Bingwen, tidak peduli apakah Anda mengakui atau tidak, Anda kehilangan. Periode. Saya hanya Huang Bingwen meremas tinjunya sampai tulangnya mulai retak. Mendengar Ye Chen, Zhang Haoran tertawa cerah besar. Mengambil serangan pertama saya, es salju kosmo. Ketika ia masih di Mortal Realm tahap 10, Zhang Haoran ini perendaman dingin palem sudah sangat kuat. Sekarang ia telah mencapai tahap reality kondensasi, salju angin sengit muncul setelah ia mulai menggunakan seni bela diri,
panggung besar sudah tertutup es karena menyebar dengan cepat ke arah Ye Chen. Setengah jalan di sana, semua angin salju digabungkan bersama-sama dan membentuk badai kecil, yang terus menyerang Ye Chen. Chin, tangan kanan kamu Chen menegang, membuat suara seperti logam memukul satu sama lain. Dia melemparkannya keluar tanpa ragu-ragu. Bagaimana ini bisa terjadi hanya harus menjadi Mortal Realm keterampilan bela diri peringkat tinggi, bagaimana bisa begitu kuat di bawah Zhang Haoran. Huang Bingwen tampak terkejut dan frustrasi. Zhang Haoran jelas tidak mendengar Huang Bingwen dan tidak akan peduli bahkan jika ia lakukan. Dalam angin salju, Ye Chen tidak bisa mendengar atau melihat, namun, ia memiliki indera yang sangat besar, ia bisa melihat gerakan Zhang Haoran ini jelas bahkan ekspresi wajahnya. Dai, Zhang Haoran melemparkan telapak tangannya ke arah dada Ye Chen. Mungkin tidak, Ye Chen sedang menunggu, dia membuang pukulan. Boom, salju angin meledak di udara, tinju Ye Chen menekan telapak Zhang Haoran ini, tidak ada yang mundur, mereka tampaknya membeku di atas panggung. Memahami situasi, Zhang Haoran tersenyum, tangan kirinya berubah menjadi kepalan kemudian menabrak dada Ye Chen seperti petir. Namun, apa yang mengejutkannya adalah bahwa ia juga diserang di dada entah bagaimana. Kerumunan bisa mendengar dua suara keras memukul jelas. Dua di atas panggung kedua mundur, baik terhuyung. Haha, aku sudah benar-benar menguasai Iron Shirt, Anda tidak pernah bisa menyakiti saya. Zhang Haoran membersihkan dadanya, tampak tidak terluka sama sekali. Kain di depan dada Ye Chen benar-benar mengobrak-abrik. Dia melihat ke bawah, ada lapisan tipis es di atas otot mengilat. Dia menggunakan ki dan mengibaskan embun beku dengan mudah, menjadi kristal seperti debu. Mendongak, Ye Chen mengatakan Anda tidak menyakiti saya baik. Zhang Haoran wajah berubah, benar-benar tidak mengharapkan Anda untuk melatih tubuh meningkatkan seni bela diri seperti ini. Aku meremehkan Anda, namun, pukulan ini, adalah akhir. Tiger Roar Naga Fist. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, Zhang Haoran bisa menggunakannya Tiger Roar Naga Fist bahkan lebih lancar. Biru ki kuat akumulasi di atas telapak tangannya, membuat mengaum harimau. Kemudian, menarik garis yang indah sebelum terbang lurus ke arah Ye Chen seperti naga terbang lepas landas. Mengambil langkah maju, Ye Chen menarik kembali tangan kanannya sedikit dan mendengus dengan suara rendah untuk dirinya sendiri. Sekarang saya memiliki lebih dari 10.000 pound kekuasaan, aku bisa membunuh gajah langsung, hari ini saya akan membiarkan Anda menjadi yang pertama melihatnya. So, membentuk sikap tegas, pukulan Ye Chen lebih kuat daripada senjata di dunia. Dia bisa mengobrak-abrik udara dan memampatkan ruang di depan tinjunya untuk membentuk lapisan tipis ki. Dua kepalan tangan bentrok. Mengejutkan, Zhang Haoran itu meniup, ia terbatuk keluar sepotong besar darah di udara. Berdiri di tengah-tengah panggung, Ye Chen tampak seperti pedang yang tajam ditarik memancar dengan daya. Kekuatan orang ini adalah mengerikan. Jika mengalahkan Huang Bingwen membuktikan kekuatannya, kemudian mengalahkan yang jenius Zhang Haoran membuktikan ia adalah seorang jenius yang tak terbayangkan. Benar, itu tidak terlalu jarang untuk melihat seorang jenius menantang mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri. Apa yang mengejutkan saya adalah bahwa salah satu yang Ye Chen mengalahkan juga jenius, itu seperti menonton seseorang tantangan zaman kita atas peringkat murid. Itu tidak mungkin. Di antara generasi kita di Windy Nation, tidak ada yang bisa menantang murid utama kami. Itu hanya perumpamaan. Dengan satu lutut di lantai, Zhang Haoran meletakkan tangan kirinya di lengan kanannya patah. Dia tampak sebagai bibirnya, yang direndam dengan darah kesket bawah dagunya. Dia mengatakan dengan nada membunuh tidak ada yang bisa mengalahkan saya, Zhang Haoran, bahkan Anda tidak. Ye Chen, tunggu saja. Ketika Anda menjadi seorang murid batin dalam 5 bulan, saya akan datang menantang Anda lagi. Kerumunan semua menggelengkan kepala mereka karena mereka semua berpikir Ye Chen yang hanya di panggung Realm Mortal 9 telah dipukuli Anda, akan Anda bahkan memiliki kesempatan ketika ia menjadi murid dalam. Ye Chen sebenarnya cukup terkesan dengan Zhang Haoran. Meskipun ia adalah sombong dan tidak sopan ke titik bahwa ia berpikir unggul untuk orang lain, ia memiliki gairah untuk seni bela diri. Dia tidak pernah tahu kapan harus menyerah. Dalam sebaliknya, Huang Bingwen memutuskan untuk bersembunyi di kerumunan setelah ia gagal. Dia mungkin sedang merencanakan beberapa rencana jahat pada saat ini. Kepribadiannya tidak akan mencapai apa-apa. Oke, saya akan memberikan Anda kesempatan untuk menebus diri sendiri ketika saya menjadi murid dalam waktu 5 bulan. Untuk prajurit dengan gairah, Ye Chen mengambil setiap kata yang mereka katakan serius. Mengejutkan untuk berdiri, Zhang Haoran memberi Ye Chen melihat jauh.
Kamu kuat. Aku, Zhang Haoran, telah kehilangan jujur dan adil. Namun, jika Anda ingin aku menyerah maaf, itu tidak mungkin. Setelah berbicara kata-kata, ia berjalan menyusuri panggung kukuh. Wow, seorang pria dengan kehormatan seperti, bagus. Sekitar panggung adalah kursi penampil, itu sekitar 2 meter diisi dengan berbagai tingkat kursi. Di bagian atas area penampil, ada seorang remaja laki-laki di hijau, ia melambaikan kipas di tangannya, tampak sangat santai. Di sampingnya berdiri seorang remaja dengan pedang besi, katanya santai. Remaja di mengangguk hijau, ketika ia dewasa sedikit, ia akan memenuhi syarat untuk menjadi lawan kami. Adapun yang lain, saya sangat ingin tahu tentang bagaimana ia memperoleh kekuatan tersebut. Bahkan murid inti Sujing tidak bisa bersaing dengan dia dalam kekuatan. Dia adalah tidak ada perhatian. Setelah ia mencapai kondensasi tahap reality, kekuasaannya tidak akan berguna lagi. Meskipun pertahanan seni bela diri ini cukup unik, saya belum pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, tidak Anda hanya mendapatkan seni pedang di Ghost yang Cry Forest. Remaja hijau tertawa, lalu berkata mari kita pergi. Kami membuang-buang waktu. Remaja lainnya mengangguk. Kedua meninggalkan Martial Plaza. Jika seseorang melihat dua ini, mereka pasti akan mengenali mereka. Remaja memegang pedang adalah salah satu dari 10 murid dalam di Sky Cloud Martial School, ia dipanggil Li Kuang, seni pedangnya bahkan bisa menakut-nakuti hantu dan dijuluki roh pedang antara bagian utara Windy. Bangsa remaja hijau disebut Fei Shaoxing memiliki peringkat lebih tinggi dari Li Kuang. Meskipun ia masih muda dan tenang, ia sangat brutal dalam perkelahian, lawan-lawannya biasanya berakhir baik terluka parah atau mati. Dua baru saja kembali dari sebuah misi untuk Sky Cloud Martial School. Setelah melihat kerumunan di Plaza Bela Diri, mereka datang untuk check it out. Dalam perjalanan pulang, Wu Zongming melihat Ye Chen ingin tahu, Ye Chen, perbaikan Anda melalui atap. Sekarang, Anda jauh di depan saya. Ye Chen tidak dapat menjelaskan segala sesuatu yang telah terjadi padanya, ia berkata benar-benar saya tidak berpikir begitu. Anda hanya Realm Mortal tahap 6 selama Muren Gang dan sekarang Anda sudah di Mortal Realm tahap 9. Dan kekuatan tak tertandingi untuk sebagian prajurit dari panggung yang sama. Ketika Anda mencapai realitas kondensasi, aku bertanya-tanya apa jenis monster akan Anda menjadi. Saya mungkin hanya memiliki pencerahan. Mendengar komentarnya, Wu Zongming mengangguk mengejutkan, hal ini tidak masuk akal fatal hal seperti itu terjadi. Beberapa orang kebetulan menjadi sangat biasa pada awalnya, lalu tiba-tiba muncul untuk ketenaran dan kebesaran. Dan Anda, teman saya, mungkin salah satu dari mereka. Ye Chen tidak bagaimana menjawabnya. Waktu berlalu, Ye Chen tidak sombong sebagai orang yang diharapkan. Sebaliknya, ia biasanya ditemukan baik mengurung diri di kamarnya atau di pelatihan di tepi gunung. Selama periode ini, Zhang Haoran dan Wu Zongming telah resmi menjadi murid batin. Setiap murid batin memiliki tanda identitas mereka sendiri diamankan ke pinggang mereka, nama mereka tertulis ke belakang tanda, dan bisa mengakses paviliun seni bela diri bebas dengan tanda identitas mereka, membaca atas seni bela diri pangkat, dan mengambil misi sekolah untuk menjelajah di luar halaman sekolah di mana mereka bisa membuat jalan dan reputasi mereka sendiri. Tentu saja, yang terjadi di sebuah petualangan luar sekolah sangat berbahaya. Dalam dekade terakhir, banyak murid dalam telah meninggal. Beberapa dari mereka tewas dalam penyergapan pembunuh, beberapa dari mereka dibunuh oleh geng bandit yang berbeda, beberapa dari mereka dibunuh oleh lembaga bela diri lainnya, sementara beberapa dari mereka hanya benar-benar menghilang. Namun, para pemimpin Sky Cloud Martial Art tidak datang mencoba untuk menurunkan angka kematian murid batin mereka. Karena, tidak peduli seberapa cantik bunga di rumah kaca, tanpa hidup angin dan hujan, mereka bisa tidak pernah berarti apa-apa. Mereka hanya bisa tumbuh lebih kuat ketika mereka meninggalkan mereka rumah kaca, sehingga mereka bisa membangun basis yang stabil untuk masa depan mereka. Namun, Zhang Haoran dan Wu Zongming tidak perlu melakukan misi belum. Dalam setengah tahun pertama setelah menjadi murid batin, para pemimpin diperbolehkan mereka untuk fokus pada pelatihan dan meningkatkan tingkat daya mereka. Setelah setengah tahun, mereka bisa pergi keluar untuk melatih pikiran dan potensi mereka. Sementara orang lain sedang bekerja keras, Ye Chen bekerja lebih keras. Sehari-hari selain melatih mantra ketiga purenya jade tubuh meningkatkan mantra, ia akan berlatih dengan batu jiwa. Setelah menyerap semua lingki dari batu giok biru bawaan, ia tidak membutuhkan lebih banyak jadeki. Semua harus dia lakukan adalah untuk menguasai seni tubuhnya, yang menghubungkan antara setiap inci dari darah dan dagingnya. Setelah sambungan dibangun,
pembelaannya akan menjadi sempurna dan tidak ada duanya. Ye Chen harus mengakui, daging ikan-ikan aneh telah membantunya banyak, kalau tidak, ia tidak akan mampu menguasai pure jade tubuh meningkatkan mantra ke tingkat di mana bahkan kondensasi prajurit reality awal tidak bisa melukai dia. Sekarang bahwa ia telah selesai pasokannya daging ikan, daya Ye Chen telah berhenti di 12.000 pound. Mulai sekarang, setiap 10 pound akan 10 kali lebih keras dari yang terakhir, dia hampir mencapai batas tubuhnya. Jika ia ingin terus meningkatkan daya, ia harus membuat semacam terobosan. Di malam hari, sebuah bulan terang telah datang tinggi di langit. Cahaya bulan jelas seperti kristal, akan melalui jendela dan cerah ruangan. Di luar jendela, bayangan pohon menyelimuti petak besar daerah, menciptakan aura yang indah. Ye Chen duduk di tempat tidurnya, dengan satu batu jiwa di masing-masing tangannya. Sebelum, Ye Chen takut untuk menggunakan dua batu jiwa pada suatu waktu. Meskipun metode ini bisa meningkatkan kecepatan pelatihan 2 kali lebih cepat, kuat Yuan Qi dari batu jiwa bisa menghancurkan meridian dan melumpuhkan kultivasi seni bela diri. Namun, tubuhnya telah diperkuat. Dengan pure jade tubuhnya meningkatkan mantra, menggunakan batu jiwa adalah apa-apa baginya. Pada kenyataannya, menggunakan dua pada saat yang sama akan hanya jumlah yang sempurna energi tubuhnya bisa menangani. Dengan jumlah besar Yuan Qi dari batu jiwa bergizi Qi-nya, Qi tornado dalam Ye Chen Dantian terus berkembang, akhirnya mengisi Dantian sepenuhnya. Untungnya, dengan perlindungan dari pure jade tubuh meningkatkan spell dan daging ikan, Dantiannya telah menjadi lebih kuat jika tidak, mungkin ada masalah besar. Boom! Qi tornado tiba-tiba terkompresi 30% dari ukuran aslinya. Ye Chen membuka matanya, perlahan ia menghembuskan napas-napas tidak murni, saya akhirnya mencapai puncak Mortal Realm tahap 10. Mencapai tahap reality kondensasi lebih sulit daripada yang saya harapkan. Untuk mencapai tahap reality kondensasi, prajurit harus likuidiski ke dalam Zen Qi yang merupakan proses yang sangat sulit. Setelah itu hanya akan mendapatkan lebih keras dan lebih keras, mungkin menyebabkan rebound karena gagal terobosan. Membandingkan dengan orang lain, Ye Chen sudah mudah. Karena itu pure Yuan Art terkenal karena kemurniannya, ia bisa mengendalikannya tanpa menahan. Namun, ketika ia hendak resmi mencoba untuk mencapai tingkat berikutnya, ia harus berhenti mengubah Yuan Qi dari begitu batu. Karena tidak peduli seberapa murninya Yuan Qi punya, itu diperlukan waktu untuk menggabungkan dengan Qi dalam tubuhnya, sehingga cukup sulit untuk mencapai tahap reality kondensasi. Berdiri dan berjalan ke jendela, Ye Chen melihat tampilan luar jendela, ia bergumam pada dirinya sendiri. Pertemuan keluarga Ye adalah dalam waktu 6 bulan, sekarang saatnya untuk pulang. Ada 12.000 mil jarak antara Sky Cloud Martial Sekolah dan Maple Leaf Kota di mana keluarga Ye terletak. Bahkan dengan kuda cepat, itu akan memakan waktu setidaknya 12 hari untuk sampai ke sana. Jika ia berhenti di suatu tempat di tengah, sekitar setengah bulan waktu akan cukup baginya untuk sampai ke sana pada waktu. Namun, dunia berbeda dari satu Ye Chen berasal. Seekor kuda cepat adalah bukan masalah besar. Kuda tercepat di Windy Nation adalah setengah iblis binatang kuda Ghost Mata Jade Lion. Itu darah binatang setan dan bisa menjalankan lari 3.300 mil per hari itu berasal dari iblis padang rumput di sisi timur angin Nation, dan sangat sulit untuk menangkap dan kereta. Bahkan yang terendah peringkat 1 akan menjual setidaknya 10.000 emas, bahkan bisa menjual hingga 20.000 emas ketika pasokan rendah. Meskipun itu sangat mudah bagi prajurit untuk membuat keberuntungan, hanya beberapa prajurit mampu Ghost Mata Jade Lion. Alasan untuk itu adalah karena para prajurit juga diperlukan untuk menghabiskan banyak uang. Misalnya, untuk Ye Chen, ia pergi keluar 4 hari dan membuat 12.000 perak. Namun, setelah ia membeli pelet, ia hanya memiliki sebagian kecil dari yang 12.000 kiri. Semakin tinggi pangkat pelet, semakin mahal itu punya, bahkan ada pil yang bahkan lebih mahal daripada Ghost Mata Jade Lion. Setelah meminta cuti 1,5 bulan dari sesepuh pelataran luar, Ye Chen bergegas untuk memulai perjalanan pulang. Dia telah membeli kuda berambut biru untuk transportasi beberapa waktu yang lalu, hal itu bisa berjalan 1.200 mil sehari, dan dihitung biayanya dia 5.000 perak. Adapun kuda coklat gelap bisa menjalankan lari 2.000 mil sehari, itu bukan karena dia tidak bisa membelinya, melainkan ia terlalu lemah untuk mengontrolnya pada saat ia sedang mencari gunung. Hia, di bagian bawah gunung, kaki Ye Chen dijepit di perut kuda, itu mulai berlari. Kota terdekat setelah Windy Kota adalah Windy City. Saat ia pergi melalui pintu selatan dari Windy City, pandangan di depannya tiba-tiba melebar. Langit biru cerah, awan putih seperti susu, dan gelombang angin bisa terlihat mengepul di padang rumput hijau.
Dalam pemandangan yang indah, Ye Chen menunggang kudanya seperti kilat yang membuatnya memiliki dorongan untuk berteriak keras-keras di heran, karena dia tidak akan pernah berpikir bahwa suatu hari, ia bisa menjadi seorang prajurit seperti yang ada di novel-novel dia digunakan untuk membaca. Meskipun ini tidak benar-benar bertualang benar, Ye Chen merasa kegembiraan meluap karena ia berkuda. Beberapa pengendara mendekati Ye Chen pada kuda mereka. "Hei, Dick, kita menuju ke Silent Hills untuk membunuh beberapa binatang setan, bagaimana kita menghitung Anda dalam satu berburu?" Ye Chen tidak ingin memperlambat, ia menoleh dan berkata, "Maaf, ada sesuatu yang harus saya lakukan. Apa yang bisa lebih penting daripada membuat uang Anda tahu? Dengan tingkat kekuatan kita, membunuh peringkat 3 binatang adalah sepotong kue." Pengendara pemimpin mereka yang mengenakan topi bambu berbentuk kerucut memiliki tampilan cemas di wajahnya. Ia masih berusaha untuk meyakinkan Ye Chen, kurang dari bear, lebih besar dari. Ye Chen mencibir, "Maaf, perpisahan." "Hia." Ye Chen mengguncang tali kekang dan kudanya peningkatan kecepatan untuk batas. "PF, anak nakal ini cukup cerdas, kita bahkan tidak bisa menipunya." Pembalap dengan topi bambu membuat ekspresi dingin. "Bos, kenapa kau tidak hanya memblokir dia? Dia memiliki kuda berambut biru, ia harus dimuat. Jika kita membawanya, itu bisa berlangsung kami selama berbulan-bulan." "Ya, dia tampak seperti tuan muda dari beberapa keluarga." Pembalap dengan topi bambu mengatakan, "Apa sih yang Anda tahu? Nakal yang memiliki mata yang tajam dan samar niat membunuh. Dia tidak harus menjadi sasaran empuk. Kita mungkin telah gagal ngeri." Mengubah topik, dia mengubah nada suaranya. "Ini hampir akhir tahun, ada banyak murid menuju rumah dari semua lembaga bela diri yang kecil di sekitar. Ada banyak kesempatan, tidak perlu mengorbankan hidup kami." "Benar, tidak heran Anda bos, Anda bisa merencanakan jauh ke depan." "Baiklah, mari kita pergi." Geng berbalik kuda mereka, mulai kembali ke Windy City. Dalam jauh ke depan, Ye Chen mencibir, geng ini pasti berpikir dia sebagai murid-murid berpengalaman sombong. Setelah ia setuju untuk bergabung, mereka akan mengungkapkan niat sejati mereka, membunuh dia dan merampoknya. Sayangnya, meskipun Ye Chen belum keluar banyak, ia tidak kurangnya pengalaman. Terima kasih kepada semua novel siansia orang-orang yang membaca di sekolah. 10.000 mil jauhnya, remaja lain juga naik hab rambut biru Erse dan juga bergegas perjalanannya. Remaja mengenakan jubah pelatihan putih dan memiliki saber besar di punggungnya. Wajahnya yang tampan sedikit menyerupai Ye Chen. "The Purple Sun Martial Sekolah tidak jauh di depan, saya berjanji kakak saya bahwa kita akan bertemu di sana." Aku bertanya-tanya apakah ia sedang menunggu untuk saya. Remaja itu menatap gunung tinggi jauh, itu aneh ungu aura di sekitarnya, sangat kuat, dengan gelombang ungu ki datang dari timur. Setelah beberapa saat, remaja tiba di bawah gunung. "Ye Tang, di sini Anda." Seorang remaja dengan mata besar dan alis tebal berkata keras. Di bawah gunung, ada banyak murid dari Purple Sun bela diri sekolah yang semuanya mengenakan gigi ungu dengan matahari membakar bordir di belakang. Mencari remaja baik naik kuda dan mendekat Big Bro, lingkungan Anda Purple Sun Martial Sekolah ini cukup bagus. Tidak seperti Northern Salju Academy yang selalu bersalju, dan selalu ada setidaknya 1 meter dari salju di tanah. Remaja dengan mata besar dan alis tebal adalah anak tertua dari paman tertua Ye Chen, yang disebut Ye Feng. Remaja tampan darah terkait adiknya, yang disebut Ye Tang. Ye Feng telah bergabung dengan peringkat 8 Purple Sun Martial School, sementara kamu Tang telah bergabung dengan peringkat 7 Northern Salju Martial Academy, keduanya jauh lebih kuat daripada kamu Chen. Ye Feng mengatakan, "Saya ingin pergi ke Northern Salju Martial Academy, tapi sayangnya kekuatan saya tidak cukup untuk bergabung." Ye Tang tersenyum, ia belajar. "Ye Feng, Big Bro, Anda telah mencapai puncak Mortal Realm tahap 9, pekerjaan yang baik. Melompat dari Mortal Realm tahap 4 ke puncak Mortal Realm tahap 9 dalam 3 tahun, dianggap untuk menjadi cukup baik, peringkat berada di sekitar bakat menengah atau tinggi. Sekolah bela diri pasti akan memberinya banyak perhatian. Saya tidak bisa bersaing dengan Anda. Anda mungkin sudah mencapai tahap 10 kan?" Ye Feng tidak bisa melihat melalui Ye Tang, dan jujur, dia tidak pernah mampu dalam hidupnya. Ye Tang mengatakan dengan bangga, "Saya hanya nyaris mampu terobosan ke tahap reality kondensasi. Jadi saya Zen Qi masih belum stabil." "Anda mencapai tahap reality kondensasi?" Ye Feng terkejut. Meskipun puncak Mortal Realm tahap 10 hanya 1 langkah menjauh dari tahap reality kondensasi, tetapi proses menembus sangat sulit. Banyak orang dengan potensi tinggi akan menghabiskan setengah tahun untuk bisa mencapai itu untuk akhirnya menjadi murid yang batin resmi. Ada tidak perlu untuk membual di depan saudaranya sendiri, sehingga Ye Tang mengubah topik pembicaraan dan mengatakan, "Cukup tentang ini.
Omong-omong, bertemu keluarga tahunan hampir di sini, aku bertanya-tanya apa yang terjadi dengan itu pecundang Ye Chen. Jangan bilang dia masih belum bahkan mencapai Mortal Realm tahap 7 ini adalah rasa malu seperti berada di keluarga yang sama dengan dia. Ye Feng menyingkirkan iri, ia tertawa semakin tinggi mendapat, semakin sulit. Aku bahkan tidak berpikir bahwa ia bisa mencapai akhir Realm Mortal tahap 6. Nah, ketika kami pulang, mari kita memecahnya baginya untuk menunjukkan kepadanya berapa banyak pecundang dia. Berpikir Yang, saya benar-benar merindukan periode itu kembali ke rumah. Dilayani setiap hari, dan kita bisa bahkan berantakan dengan Ye Chen ketika kita merasa bosan. Tapi dia sebenarnya cukup anak yang sulit, ia tidak pernah mengatakan kepada ayah dan ibunya tentang hal itu. PF, apa gunanya mengatakan orang tuanya? Ayah kami adalah elder sekte dalam dari Purple Sun bela diri sekolah, dia tidak takut ayah Ye Chen meskipun ia adalah pemimpin dari keluarga Ye. Oh, omong-omong, adalah ayah pulang tahun ini. Ye Feng mengangguk, ayah mengatakan ia akan beberapa hari kemudian daripada kami, jadi kami harus kembali dulu. Jika itu yang terjadi maka kita harus kembali sekarang. Saya pikir Ye Chen mungkin sudah meninggalkan Sky Cloud Martial School. Bagaimana Ye Xuan, apakah Anda tahu apa tingkat kultivasinya? Satu-satunya kerabat di keluarga Ye yang bisa mendapatkan rasa hormat Ye Tang harus Ye Xuan. Kembali pada hari, ketika ia berada di Mid Mortal Realm tahap 5, dia di akhir tahap 5 yang menyebabkan dia menjadi cukup tertekan untuk waktu yang lama. Tapi 3 tahun telah berlalu dan ia harus lebih kuat dari dia sekarang. Ye Feng sudah menyerah mengejar Ye Tang, terutama ketika dia adiknya sendiri. Ketika Ye Tang mulai terkenal di masa depan, itu juga akan membantu untuk dia. Dalam roh benua benar ini, hampir tidak ada prajurit wanita, mungkin tingkat kultivasinya hampir sama dengan saya. Ye Tang setuju, ayo pergi. Oke, dua kocok kuda mereka sebuah menembak keluar seperti kilat. King Yuan River, sungai terbesar di Luo Kota, memiliki total panjang 2.700 mil dengan bagian terluas menjadi 12 mil, dan bagian tersempit hanya 2 atau 3 mil. Di sungai, banyak kapal datang dan pergi, seperti bintang di langit. Memegang kendali di tangannya, di samping kuda, Ye Chen berdiri di depan perahu dengan matanya tetap di kejauhan. Ada sebuah kota besar, mencari persegi dan ketat berbentuk. Ada sebuah menara tinggi yang terletak di tengah-tengah kota, yang bisa dilihat dengan jelas bahkan dari jauh. Pemuda, kau menuju rumah untuk mengunjungi keluarga Anda. Tukang perahu yang mendayung melihat Ye Chen yang mengenakan gigi biru dan pedang besar di pinggang, yang tidak bergerak sama sekali, tidak peduli seberapa buruk perahu gemetar. Perahu manusia tidak bisa membantu rasa ingin tahu dan bertanya. Ye Chen mengangguk, ya, saya belum pulang selama 3 tahun. Ye Chen merindukan pertemuan keluarga dua terakhir, karena dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Namun, itu berbeda kali ini, bahkan jika keluarga tidak mengirimkan pemberitahuan, ia akan tetap pulang ke rumah, hanya untuk mengambil kembali martabatnya. Ya, Anda harus pergi ke rumah, di mana-mana itu tidak seperti rumah. Tukang perahu tampaknya memikirkan istrinya di rumah, senyum muncul, menggantikan rasa lelah di wajahnya. Ye Chen sebenarnya robek karena ia akan melihat orang tuanya ketika ia sampai di rumah. Meskipun ia telah menyatu dengan jiwa ini dunia Ye Chen dan benar-benar menerima emosinya, dia masih satu mengendalikan tubuhnya. Dengan kata lain, pikiran lain sudah menghilang, dan Ye Chen ini masih abad ke-21 Ye Chen. Perahu telah tiba di teluk dan Ye Chen melemparkan seluruh bagian perak untuk tukang perahu. Satu Yang, ini terlalu banyak. Perahu pria membeku sedikit, sebelum bercela menginformasikan Ye Chen. Ye Chen melambaikan tangannya, melompat kuda, dan mulai naik ke Luo Kota yang tidak jauh. Menonton Ye Chen menghilang kembali, tukang perahu itu baik iri dan bahagia. Dia iri dingin dan santai Ye Chen yang tidak pernah khawatir tentang uang. Dia senang berpikir tentang bagaimana bahagia istrinya akan tahu bahwa ia membuat 10 perak hari ini, cukup untuk membeli beberapa pakaian yang indah untuk istrinya dan masih memiliki beberapa kiri. Luo Kota, menunjukkan pintu masuk kota menjaga nama Tek Ye keluarganya, Ye Chen menunggang kudanya langsung ke kota. Keluarga Ye terletak di bagian selatan dari Luo Kota. Mereka memiliki ribuan hektar lahan. Di depan pintu depan, ada 2 batu singa patung dengan ketinggian 2 orang. Pintu merah gelap dengan nubs tembaga mengkilap, dan 2 cincin pintu raksasa. Pakaian dormen ini yang berwarna-warni dan bergaya seperti orang Cina kuno, mereka jelas mortal prajurit Realm. Tuan Muda Chen telah pulang. Mendengar langkah kuda, semua penjaga pintu diikuti suara. Ketika mereka melihat remaja dengan warna biru, mata mereka cerah, dan mereka mulai berteriak-teriak. Tuan Muda Chen,
Biarkan aku terus kuda. Seorang penjaga pintu berlari untuk menahan kuda. Mendapatkan dari kuda, Ye Chen bertanya. Apakah orang tua saya di rumah? Doorman yang menjawab ayah dan ibu Anda adalah baik di sini, saya sudah mengirim seseorang untuk memberitahu mereka. Oke, aku akan pergi menyapa mereka sekaligus. Memasuki pintu gerbang, dan mengikuti doorman, Ye Chen tiba di depan lobi. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen melangkah di dalam. Lobi besar dan mewah. Di sana berdiri seorang pria dan seorang wanita, pria berumur 40 tahun, wajahnya pucat tanpa rambut wajah. Dia sangat tinggi, dan memancarkan tekanan tak terlihat hanya berdiri di sana, membuat orang tidak berani melakukan kontak mata. Wanita berusia sekitar 30 tahun, dia sangat cantik dengan tampilan elegan klasik, matanya cerah seperti Ye Chen, tubuhnya langsing seperti gadis remaja. Keduanya memang ayah Ye Chen Ye Tianhao dan ibu Shen Yuqing. Ayah, ibu, saat ia melihat mereka, Ye Chen sadar berlutut dan mengambil busur dalam, itu seperti tangan tak terlihat yang mengatur dia. Shen Yuqing jelas bersemangat, dia berjalan dan mengangkatnya, dan berkata baik untuk Anda kembali. Baik, baik. Ye Tianhao mengangguk sambil tersenyum, dia akan mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia membuat suara tiba-tiba, Chen Anda mencapai puncak Mortal Realm tahap 10. Benar-benar Shen Yuqing terlalu bersemangat untuk melihat anaknya bahwa ia merindukan kenaikan anaknya dalam kultivasi. Pada melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa Ye Chen Qi cukup pulang dan berlimpah, hampir pada titik untuk dapat membentuk Zen Qi, puncak Mortal Realm tahap 10. Chen apa yang terjadi secara teoritis? Shen Yuqing harus bahagia, terutama, sebagai elder luar sekolah Rudra yang telah mencapai realm awal menggenggam Yuan. Suaminya juga kepala keluarga Ye dan dengan demikian, selalu harapan yang tinggi untuk anaknya, dan sedih melihat anaknya diganggu karena rendah diri. Namun, anaknya tiba-tiba menjadi jenius, itu terlalu mendadak untuknya. Meskipun Ye Tianhao tidak berbicara, matanya mengungkapkan pikiran yang sama. Ye Chen mengharapkan reaksi orang tuanya dan mempersiapkan respon, ia berdeham dan berkata saya tidak benar-benar apa yang terjadi baik. Suatu hari, aku hanya punya pencerahan tiba-tiba kemudian merasa seperti pelatihan telah menjadi sangat mudah, seperti air minum dan makan. Semakin rumit kebohongan itu, semakin mudah itu akan ketahuan berbohong. Ye Chen memahami teori ini dengan jelas. Sebuah pencerahan tiba-tiba Ye Tianhao tidak mengerti. Shen Yuqing berpikir tentang hal itu dan berkata kepada suaminya ini tidak seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada seorang murid di sekolah Rudra kami yang cukup biasa ketika ia pertama kali bergabung, dan diuji hanya memiliki potensi rendah. Namun, setelah 1 atau 2 tahun, ia mengejutkan menjadi tercerahkan, mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi sampai akhirnya menjadi seorang murid inti. Jadi, Chen kami juga jenius Ye Tianhao tidak peduli tentang beberapa murid dari Rudra School, ia hanya peduli tentang anaknya sendiri. Shen Yuqing mengatakan, secara teknis, seorang jenius yang diperoleh. Apapun, ia adalah seorang jenius, haha, anak saya adalah seorang jenius. Saya sangat senang sekarang. Ye Tianhao tertawa. Ye Chen menyaksikan wajah bahagia dan berkata serius orang tuanya. Jangan khawatir, mulai sekarang kamu Chen tidak akan lebih lemah dari orang lain. Tentu saja, untuk mencapai puncak Mortal Realm tahap 10 dari awal Mortal Realm tahap 2 hanya dalam 3 tahun, yang berani mengatakan anak saya lebih lemah dari seseorang. Shen Yuqing mendorong Ye Tianhao sedikit, saya tahu Anda senang, tapi Chen memiliki perjalanan panjang, biarkan dia beristirahat, dan kita bisa bicara saat makan malam. Benar, Chen halaman Anda siap, pergi mandi dan bersantai. Baiklah, saya off. Meninggalkan lobi, Ye Chen diikuti ingatannya, dan berjalan ke halaman rumahnya. Salam, Tuan Muda, seorang gadis remaja di hijau sudah menunggu. Ye Chen tersenyum Cui lama tidak bertemu, Anda sudah dewasa. Cui tersipu, dan berkata, Tuan Muda juga telah tumbuh. Hehe, itu benar, adalah kamar mandi siap. Ketika Cui melihat bahwa Ye Chen masih ramah seperti dia dulu, dia merasa lega dan menjawab ya, Tuan Muda. Ikuti saya. Di kamar mandi, uap yang memenuhi ruangan, membuat segalanya kabur. Setelah Cui kiri, Ye Chen melepas pakaiannya dan melangkah dalam ember kayu. Ah, begitu baik. Ye Chen seru sambil bersandar dan berbaring, ia memejamkan mata dan memikirkan masa lalunya. Ya, pada abad ke-21, saya tidak tahu siapa orang tua saya. Saya telah dibawa keluar dari panti asuhan, kemudian menghadiri sekolah dasar, maka sekolah menengah, dan kemudian universitas.
Saya tidak ada yang istimewa. Aku hanya seperti orang lain. Dia tidak bisa percaya bahwa ia akan memiliki kesempatan untuk memiliki orang tua sendiri di dunia ini, dan merasa seperti ini cinta orang tua, yang ia menikmati dan kehilangan begitu banyak. Makan malam itu sangat baik, tapi tentu saja, topik utama adalah bukan tentang makan malam. Chen Er, mengapa kau tidak bergabung dengan Rudra Martial School? Jika Anda bergabung, saya bisa mengurus Anda. Sen Yuking adalah seorang elder luar Rudra Martial School. Meskipun ia tidak sekuat para elder dalam, ia diizinkan pulang ke rumah kapan saja, ditambah hanya 2 hari itu tidak jauh dari Luo City. Ye Chen mengatakan, saya hanya ingin mencoba untuk hidup sendiri untuk sementara waktu, selain saya melakukan yang besar sekarang. Sen Yuking menghela nafas, Anda benar, jika Anda pergi ke Rudra Martial School, Anda mungkin tidak akan mendapatkan di mana Anda berada sekarang. Saya telah hampir hancur Anda. Ye Tianhao meneguk minumannya, ia tertawa. Apakah ada harapan bagi Anda untuk mencapai tahap reality kondensasi segera dalam waktu beberapa bulan? Adalah persaingan di antara para murid dalam dari Sky Cloud bela diri sekolah. Mungkin pada akhir bulan ini. Jadi percaya diri. Sen Yuking meletakkan sumpit di tangannya. Ye Chen menjelaskan sudah ada beberapa Zenki terbentuk di dalam tubuh saya, ditambah saya juga melatih Yuan seni murni yang saya sudah dilatih untuk puncak tingkat kelima. Terkesiap, Ye Tianhao dan Sen Yuking berdua terkejut. Dalam Windy Nation, ada banyak orang dalam pelatihan 5 lembaga bela diri terkenal dalam seni bela diri Mortal Realm sama. Ada juga orang-orang pelatihan murni Yuan Art di Rudra Martial School, tapi ada jarang orang yang bisa menguasai murni Yuan Art ke level kelima ketika mereka berada di tahap Realm Mortal, belum lagi itu adalah puncak dari tahap itu. Memaksa tersenyum, Sen Yuking mengatakan ingat kembali hari-hari ketika saya masih seorang murid luar, saya juga melatih murni Yuan Art tapi aku hanya bisa menguasai ke puncak tingkat 4. Saya tidak percaya anak saya memiliki melampauiku. Ye Tianhao mengangguk, ia akhirnya mengerti berapa banyak bakat anaknya Ye Chen memiliki. Dia tahu anaknya adalah seorang jenius di pelatihan seni bela diri dan itu pasti tidak lebih buruk daripada kebanyakan jenius. Oh, aku akan memberitahu kalian sebuah kabar buruk. Ye Tang dan Ye Xuan sudah mencapai realm reality kondensasi. Sen Yuking kata serius. Dia tidak berencana untuk mengatakan itu karena dia takut menyakiti Ye Chen. Tapi setelah merenungkan tentang hal itu, ia memutuskan untuk mengatakan itu setelah semua, karena ia akan datang untuk tahu itu cepat atau lambat. Ye Chen mengangguk, aku sudah tahu tentang terobosan Ye Xuan. Tapi ada sesuatu yang Anda mungkin tidak tahu. Ji Xueyan telah ke Sky Cloud bela diri sekolah dan diminta untuk membatalkan pertunangan kami. Batal keterlibatan. Desumpit di tangan Ye Tianhao tiba-tiba pecah di setengah, karena wajahnya berubah gelap. Sindirnya Yuking, saya katakan, pernikahan ini tidak akan bekerja keluar besar. Sekarang kita harus berurusan dengan konsekuensi. Anak kami ditolak ke wajahnya. Apalagi yang Anda inginkan dari Chen Er kami. Sen Yuking membeku selama beberapa saat, kemudian ia memikirkan sesuatu dan berkata saya seperti saudara ibu Ji Xueyan, aku akan pergi berbicara dengannya nanti. Untuk mengatakan apa bahwa tidak ada yang suka Chen Er kami. Ye Chen tampak sama, ia berkata dengan tenang jangan khawatir, itu tidak mempengaruhi saya dengan cara apapun. Jika dia ingin membatalkannya, kemudian membatalkannya. Saya tidak ingin menikah terlalu dini lagian. Setelah melihat anaknya diperlakukan tidak adil, emosi Sen Yuking berubah pahit dan berkata masam. Dia akan menyadari kesalahan dia dibuat dalam waktu beberapa tahun. Dia sudah melewatkannya. Anak saya adalah seorang jenius sekarang, dia bisa memiliki semua jenis perempuan jika ia ingin. Ye Tianhao bahkan lebih emosional daripada Sen Yuking. Tidak ingin terus subjek, Sen Yuking mengatakan cukup tentang Ji Xueyan. Saat ini, hal yang paling penting adalah pertemuan keluarga di akhir tahun. Ada 18 orang yang menghadiri dari keluarga Ye. 3 bisa mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, dan juara bisa menang cincin penyimpanan peringkat rendah. Sebuah cincin penyimpanan peringkat rendah. Ye Chen tertarik di dalamnya. Cincin penyimpanan peringkat pertengahan saya miliki adalah terlalu jelas, dan bukan hanya prajurit reality kondensasi, bahkan menggenggam Yuan prajurit mungkin tertarik di dalamnya. Hal ini sangat berbahaya untuk memakainya sepanjang waktu. Jika saya memiliki sebuah cincin penyimpanan peringkat rendah, maka bisa menyelamatkan saya banyak masalah. Pertemuan keluarga tahunan ini, saya akan menjadi juara. Dari pandangan orang luar, Ye Chen mungkin tampaknya menjadi sombong, tapi ia tidak merasa seperti itu sama sekali. Baik, Anda berani, saya menyetujui. Tidak peduli apakah Anda juara atau tidak,
ibumu dan saya akan memastikan bahwa Anda akan memiliki cincin penyimpanan peringkat rendah. Shen Yuqing mengangguk. Selama Anda mencoba yang terbaik Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan. Saya telah elder luar begitu lama, jadi saya punya beberapa tabungan. Ye Chen tersenyum, ia tahu ia beruntung memiliki orang tua seperti ini. Namun, dia suka untuk memenangkan segalanya sendiri. Tentu saja, ia tidak bisa berkata banyak saat ini, ia tahu bahwa orang tuanya tidak memiliki harapan yang tinggi dari dia bisa menang, karena ada kesenjangan yang besar antara realm reality kondensasi dan realm mortal. Setelah makan malam, Ye Chen kembali ke halaman sendiri. Cahaya bulan di luar terang. Seluruh rumah benar-benar tenang. Di dalam kamarnya, Ye Chen duduk di tempat tidurnya, napasnya tegas dan kuat. Berbeda dengan ketenangan luar, ada badai besar di dalam tubuh Ye Chen. Ki-nya rotasi pada kecepatan 3 kali lebih cepat dari biasanya. Dan setelah selesai setiap lingkaran, ada sedikit kecil liquidis Zen Qi terbentuk di tornado Qi di tengah dantian tersebut. Setelah 1 jam, Ye Chen membuka matanya, ia bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit kelelahan. Tidak heran begitu banyak orang telah terjebak di puncak Mortal Realm tahap 10 selama lebih dari setengah tahun. Hal ini sangat sulit untuk mengkonversi Qi menjadi Zen Qi. Tidak peduli berapa banyak jenius Anda, tidak ada jalan pintas. Tapi pada tingkat ini, aku bisa mencapai realm reality kondensasi dalam 10 hari. Secara umum, jarang bisa seseorang memprediksi kapan tepatnya mereka akan memiliki terobosan. Tapi Ye Chen berbeda, kekuatan jiwanya adalah 2 kali lebih kuat sebagai manusia normal, tingkat tertingginya Pure Yuan Art telah memberinya Qi murni, sehingga dia dapat memprediksi waktu dengan kemungkinan kecil kesalahan. Perlahan-lahan bernapas keluar tidak murni menghirup udara oleh napas, Ye Chen turun dari tempat tidur dan berjalan ke halaman untuk berlatih seni pedang. Pada hari kedua, keluarga Ye mulai menjadi hidup. Pertemuan keluarga itu belum dimulai, sebagai bagian atas 2 jenius dalam keluarga Ye belum pulang. Ye Tang, Ye Xuan, 2 ini tidak hanya terkenal di keluarga kamu, seluruh kota tahu tentang mereka. Salah satu dari mereka telah mencapai awal Mortal Realm tahap 5 pada usia 12 tahun, sementara yang lain mencapai pertengahan tahap Realm Mortal 5. Salah satu dari mereka telah bergabung dengan peringkat 7 Northern Salju Martial Academy, sementara yang lain bergabung nomor 1 bela diri lembaga Windy Nation Emerald Martial Palace. Mereka berdua sangat kuat. Selain kedua jenius, Ye Feng juga memiliki cukup reputasi itu hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan 2 lainnya. Selain ketiga, keluarga Ye juga memiliki banyak anggota lain yang baru saja pulang dan bersiap-siap untuk menghadiri pertemuan keluarga dalam beberapa hari. Beberapa dari mereka telah bergabung dengan lembaga bela diri beberapa tahun yang lalu, beberapa dari mereka telah keluar pada petualangan mereka, dan lain-lain mengikuti tuan mereka dan berkeliling dunia. Untuk pegawai di keluarga Ye, itu selalu menghibur untuk menebak siapa yang akan menjadi juara tahun ini. Rumor mengatakan bahwa mereka telah menetapkan kolam renang perjudian. Para kontestan yang memiliki tingkat kemenangan tertinggi jelas Ye Tang dan Ye Xuan. Namun, secara mengejutkan, Ye Feng tidak satu di tempat ketiga, sebaliknya ia adalah tempat kelima. Tempat ketiga diambil oleh Ye Hai, yang mengikuti tuannya dan berkeliling dunia. Tempat keempat diambil oleh Ye Ming yang telah melatih di dunia. Ye Chen ditempatkan ke-18, peringkat terendah yang terakhir. Ye Chen tidak tahu tentang semua ini. Dia tidak akan peduli bahkan jika dia di sisi barat dari pengadilan keluarga Ye. Sekelompok kecil orang berjalan, satu kaki di depan adalah seorang remaja 16 tahun yang mengenakan jubah hitam dan memiliki pedang pertempuran di punggungnya. Ia memiliki wajah pendukung, dan memancarkan getaran membunuh. Saudara Ye Hai, Anda mungkin satu-satunya yang bisa bersaing dengan Ye Tang dan Ye Xuan untuk kejuaraan pertemuan keluarga tahunan ini. Remaja yang mengatakan ini tampaknya mengagumi remaja hitam. Ye Hai menjawab santai, saya telah mengikuti mentor saya Duan Yueke sejak kapan aku berusia 13 tahun. Selama 3 tahun terakhir, saya telah melakukan perjalanan dengan dia di seluruh dunia. Saya telah ke Demon Padang Rumput di Windy Nation, yang eksotis Rudra Nation, dan sangat dihuni Black Dragon Empire. Saya telah berjuang hiu di Long White River. Saya telah tinggal di Gurun Nio selama sebulan. Aku pergi tanpa tidur atau makanan selama 3 hari berturut-turut. Jadi bagi saya, mendapatkan tempat pertama di pertemuan keluarga kecil kami adalah tidak ada yang istimewa. Adapun Ye Ming, meskipun ia juga telah melakukan perjalanan sekitar, ia hanya mencapai Mortal Realm tahap 10 dan tidak seseorang yang saya perlu khawatir tentang. PF, Anda telah berkeliling dunia, masalah besar. Tapi Anda tidak pernah menghabiskan waktu di sebuah lembaga bela diri,
sehingga Anda tidak akan pernah tahu ruang lingkup sebenarnya dari manfaat yang menawarkan. Dari dekatnya, ada 3 atau 4 orang yang telah mendekati. Ye Tang yang mengenakan gigi putih tampak di Ye Hai provokatif. Ye Hai melirik Ye Tang, tentu, sistem pendidikan di lembaga bela diri sangat teliti. Namun, menghadapi saya yang memiliki puluhan membunuh orang, seberapa baik Anda pikir Anda bisa melakukan? Membunuh orang, saya pikir Anda akan mengatakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ye Tang tertawa, ia menunjuk Ye Hai dan berkata, di Northern Salju Martial Academy kami, semua yang kita lakukan adalah kereta dalam seni pedang mematikan kami. Maaf meledak gelembung Anda, tapi saya juga memiliki puluhan membunuh orang. Dengan membunuh, maksudmu intimidasi orang-orang yang lemah dari Anda. Apakah Anda pernah menantang siapa saja yang lebih kuat dari Anda? Apakah Anda pernah berada dalam situasi yang mematikan? Apakah Anda pernah memenangkan pertempuran? Anda ditakdirkan untuk kalah. Tidak, kamu bukan apa-apa. Anda hanya membunuh untuk membual. Ye Hai membuang 3 pertanyaan retoris berturut-turut meninggalkan Ye Tang berkata-kata. Kemudian, Ye Tang akhirnya membalas dan mengatakan, tidak ada yang penting sekarang, aku akan melihat Anda pada pertemuan keluarga. Mari kita pergi. Setelah Ye Tang dan kaumnya meninggalkan, remaja yang berdiri di samping Ye Hai mengatakan, saudara Ye Hai, saya akan mendukung Anda. Itu Ye Tang adalah tidak ada yang istimewa. Ye Hai menggeleng, tidak. Sejujurnya, dia tidak ada lebih lemah dari saya, bahkan mungkin lebih kuat. Anda tahu, seni pedang mematikan dari Northern Salju Martial Academy adalah seni bela diri nomor 1 di Windy Nation, dan tidak ada yang bisa bersaing dengan itu. Namun, pertempuran tidak hanya tentang persaingan antara tingkat daya. Oh, apakah ada karakter baru yang kuat dalam keluarga Ye Hai bertanya. 5 besar yang Anda, Ye Xuan, Ye Tang, Ye Ming dan Ye Feng. Yang lain bahkan tidak dekat. Bagaimana dengan Ye Chen pria? Ye Chen dia masih kalah, mungkin di Mortal Realm tahap 6 di terbaik. Aneh. Sudah 5 tahun sekarang dan dia masih di Mortal Realm tahap 6. Apakah Anda yakin ia hanya meningkatkan pada tingkat 1 tahap per tahun? Ya tentu saja. Dia tidak ada namanya selain menjadi anak pemimpin. Rasa malu pada keluarga kami. Karena tidak ada banyak orang yang kuat, saya memiliki sekitar kesempatan 60% menang. Ye Hai sangat yakin tentang dirinya sendiri. Dia percaya bahwa 3 tahun terakhir dari pengalaman adalah batu loncatan yang sempurna untuk masa depan yang cerahnya. Dalam sekejap mata, 3 hari waktu berlalu. Pertemuan keluarga Ye telah dimulai. Di pagi hari, Ye Chen baru saja selesai membersihkan. Setelah ia menegakkan pakaiannya, ia berjalan menuju pengadilan keluarga Ye dengan pedang baja yang besar. Sudah ada banyak orang di sana. Hampir semua pegawai dan prajurit yang hidup dalam keluarga Ye datang untuk menonton kompetisi. Selain itu, beberapa orang kuat Luo Kota juga telah muncul untuk melihat seberapa kuat generasi baru dari keluarga Ye adalah. Melihat sekeliling, Ye Chen menemukan bahwa area kontestan duduk tertentu relatif tenang dan berjalan. Di kursi VIP tinggi, Ye Tianhao dan Shen Yuqing duduk bersama-sama. Di sisi kanan Ye Tianhao adalah seorang pria parubaya dengan pakaian mahal. Meskipun ia adalah orang yang sangat bulat dan gemuk, hal itu tidak mempengaruhi powernya aura Airful. Dia jelas seseorang dengan kekuasaan. Pemimpin Ye, kalau boleh saya bertanya, mana yang anak Anda? Orang setengah baya bertanya sambil tersenyum. Ye Tianhao sudah melihat Ye Chen, menunjuk dan berkata, Guardian Kota Lin, yang akan menjadi anak saya di sana. Pria parubaya itu memang Guardian Kota Luo Kota yang memiliki kontrol penuh atas militer di kota dan juga seorang menggenggam Yuan Realm prajurit awal. Namun, tidak peduli siapa orang itu, posisi mereka akan lebih rendah daripada Ye Tianhao. Sebagai pemimpin salah satu dari 8 keluarga, Guardian Kota hanya tidak bisa bersaing dengan dia. Dengan kata lain, seluruh Luo Kota adalah mengendalikan keluarga Ye. Guardian Kota harus mempertimbangkan tentang pendapat Ye keluarga ketika membuat keputusan besar. Wali Kota Lin memandang Ye Chen, setelah belajar untuk sementara waktu, ia bertanya ingin tahu sepertinya rumor yang cukup akurat. Anakmu jelas di puncak Mortal Realm tahap 10, hanya 1 langkah menjauh dari kondensasi Realm Reality. Shen Yuqing, yang duduk tepat di sebelah mereka tersenyum dengan bangga, jujur, bahkan kita orang tuanya, juga cukup terkejut. Sepertinya perjalanan ke sekolah yang jauh telah melakukan beberapa baik baginya. Haha, pertemuan keluarga tahun ini akan cukup menarik. Saya sangat bersemangat. Dengan kekuatan jiwa yang kuat, Ye Chen bisa merasakan bahwa ada seseorang menatapnya, dan bahkan bahwa ada lebih dari 1 orang menatap. Dia melihat bahwa beberapa perhatian datang dari orang tuanya dan Guardian Kota,
Sementara beberapa perhatian itu dari paman ketiga dan putranya Ye Ming, dan juga fokus pada dirinya adalah Ye Hai. Ye Ming adalah pada kultivasi lebih rendah dari dia, hanya pada akhir Mortal Realm tahap 10. Namun, Ye Hai jauh lebih kuat daripada kamu Chen seperti yang sudah mencapai awal kondensasi Realm Reality. Bahkan jika ia tidak memiliki keterampilan bela diri yang kuat atau seni, mengingat fakta bahwa ia telah bepergian selama bertahun-tahun, ia tidak bisa diremehkan. Juga, mentornya harus mengajarinya beberapa gerakan yang kuat untuk membantunya menjadi yang terbaik dia bisa. Menarik. Seperti saya katakan, tidak mungkin untuk tetap berada di Mortal Realm tahap 6 bahkan setelah 5 tahun. Ternyata dia sudah mencapai puncak dari Mortal Realm tahap 10. Ye Hai mengangguk sedikit, meskipun wajahnya mengatakan sebaliknya, dia tampaknya tidak peduli sama sekali tentang Ye Chen. Menurutnya, hanya Ye Tang dan Ye Xuan yang kompetisinya. Tiba-tiba, ada aura yang sangat kuat yang muncul di pengadilan. Hal itu membuat semua orang yang hadir tenang bawah. Hahaha, bagaimana itu disebut pertemuan keluarga tanpa aku, Ye Batian. Orang-orang naturali dibersihkan jalan baginya. Seorang pria besar setengah baya berjalan melewati, mengenakan jubah ungu dengan matahari bersinar bordir pada lengan baju yang memiliki pola yang indah di sekitar tepi. Dimanapun ia memandang, penonton berhenti bernapas sehingga mereka tidak akan menarik perhatiannya. Orang ini memang paman tertua Ye Chen. Ye Batian, seorang elder batin di Purple Sun Martial Palace. Di sampingnya adalah Ye Tang dan Ye Feng. Berikut Ye Batian, mereka merasa sangat bangga dan percaya diri, arogan melihat ke bawah pada orang lain. Tapi keyakinan ekstrim mereka tidak masuk akal. Meskipun Ye Batian tidak sekuat Ye Tianhao, statusnya tidak lebih rendah dari Ye Tianhao. Kadang-kadang ia bahkan sengaja memberi Ye Tianhao waktu yang sulit untuk mempermalukan dia. Dalam hal, Ye Tianhao tidak bisa membalas karena Ye Batian adalah seorang elder dalam dari Purple Sun Martial Palace. Dia telah mencapai akhir menggenggam Yuan Realm dan telah dipanggil prajurit terkuat dari keluarga Ye. Meskipun keluarga Ye adalah salah satu dari 8 keluarga, itu tidak bisa dibandingkan dengan peringkat 8 Purple Sun Martial Palace. Saudara Batian, aku tidak mengharapkan pertemuan keluarga ini akan membawa Anda di sini. Ya, Saudara Batian, Anda tidak datang ke rumah selama bertahun-tahun, benar setelah pertemuan keluarga, mari kita pergi keluar untuk minum-minum, sebagai pesta menyambut Anda. Semua orang kuat di sekitar berusaha untuk berteman dengan dia. Sikap mereka yang lebih ramah kepadanya daripada Ye Tianhao. Ye Batian melambaikan tangannya, oke, saya akan berada di sana hanya untuk Anda. Selesai berbicara, ia berjalan ke kursi VIP. Dia menatap Shen Yuqing, menandakan dia untuk menyerahkan kursinya. Ye Tianhao telah melihat buruk di wajahnya, Shen Yuqing memahami situasi dan tahu tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia berdiri, Big Brother, silahkan duduk. Luar biasa, aku tidak akan menolak keramahan Anda. Dia duduk langsung dan meletakkan telapak tangannya di atas meja, membuat suara besar. Jauh, mata Ye Chen penuh kemarahan. Memikirkan masa lalu, Ye Chen baru mulai menyadari mengapa Ye Chen dari dunia ini tidak ingin memberitahu orang tuanya tentang dirinya ditindas. Alasan terbesar adalah karena keberadaan Ye Batian. Ia selalu berusaha untuk menutupi pantatnya, bahkan jika itu adalah kesalahan anaknya, ia akan menyangkal sepenuhnya dan membuatnya terlihat seperti itu adalah kesalahan seseorang. Jadi jika Ye Chen disebutkan tentang bullying kepada ayahnya, maka pasti akan menyebabkan beberapa konflik. Plus, meskipun Ye Tianhao adalah pemimpin keluarga Ye, masih ada serikat tua batin. Akan ada banyak orang tua dalam mendukung dia karena dia adalah tetua batin dari Purple Sun Martial Palace. Jadi mengatakan apa-apa tidak akan mengubah apapun, bahkan mungkin lebih buruk lagi. Juga, itu merendahkan Ye Tianhao untuk terlibat dalam drama generasi muda, yang justru akan memenuhi niat beberapa orang. Ye Batian memiliki indera yang sangat tajam, ia segera menyadari perhatian Ye Chen. Ia tampaknya terkejut dengan tingkat daya Ye Chen, mengatakan untuk Ye Tianhao di sisinya 3 tahun jauh dari rumah, dan yang kala akhirnya menjadi manusia normal sekarang. Sayang sekali, ia tetap tidak akan berada di 3 besar. Ye Tianhao menjawab dengan suara rendah. Tampilkan rasa hormat silakan. Wali kota Lin merasakan ketegangan antara keduanya, sehingga ia mencoba untuk menjadi orang tengah dan berkata hari ini adalah pertemuan keluarga, jangan membuat bodoh keluar dari diri sendiri. Saudara Batian, biarkan aku membeli Anda minum suatu hari nanti. Haha, bagaimana aku bisa mengatakan tidak untuk Guardian Kota Lin mengundang. Ye Batian juga tidak ingin bertarung dengan Ye Tianhao sekarang, ia mengambil pada tawaran Guardian Kota dan membiarkannya pergi. Ye Xuan saja tiba ketika pertempuran itu dimulai.
Seiring dengan Ye Xuan, ada juga dua murid perempuan lainnya, keduanya berada di atas Mortal Realm tahap 7. Wali kota Lin mengambil melirik Ye Xuan, kemudian matanya cerah. Gadis ini begitu berbakat, begitu muda tapi masih dia sudah mencapai puncak dari awal kondensasi tahap reality. Ye Tianhao mengangguk, itu benar, kecepatan pelatihannya dianggap sebagai yang terbaik dalam sejarah keluarga Ye. Ye Wenhao telah mendapat anak yang baik. Guardian kota Lin mengatakan dengan sedikit iri. Ye Batian merasa sedikit terancam, meskipun putra keduanya adalah jenius tapi dia hanya mencapai awal kondensasi reality tahap 2 bulan lalu yang jelas lebih lambat dari Ye Xuan. Hal yang baik adalah bahwa ia adalah putri saudara keempat ini, bukan anak kakak kedua ini. Dengan pemikiran ini pada pikirannya, Ye Batian melirik Ye Tianhao. Waktu naik, Ye Tianhao berdiri, ia berteriak dengan suara keras, "The Ye Turnamen keluarga telah resmi dimulai." Aturan yang sama sebelum selama pertempuran, serangan mematikan dilarang. Jika Anda menyakiti orang dengan sengaja, Anda akan dihukum karena perilaku Anda. Selesai berbicara, Ye Tianhao memandang tua ketiga di kursi hakim, dan mengangguk. Tetua ketiga adalah selalu tuan rumah semua kegiatan keluarga, ia berdeham, berdiri dan berkata ada 18 kontestan secara total, semua Anda harus pergi ke kotak kayu dan menarik banyak kontestan yang mendapat nomor 1 tongkat kayu akan bersaing dengan nomor 2 kontestan, nomor 3 kontestan akan bersaing dengan nomor 4 kontestan, dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang, pergi mendapatkan tongkat kayu Anda, semua orang. Semua kontestan tidak bisa lagi akrab dengan aturan dari mereka sudah berada. Mereka semua berlari ke arah kotak kayu besar di sudut dan mencapai untuk mendapatkan tongkat kayu mereka. Ye Chen adalah yang terakhir untuk sampai ke sana, dan ia mendapat tongkat kayu dengan nomor 7 di atasnya. Setelah semua orang selesai dengan menggambar banyak, sesepuh ketiga berteriak de pertandingan keluarga dimulai. Nomor 1 kontestan dan nomor 2 kontestan, silakan di atas panggung. Nomor 1 kontestan tidak begitu terkenal, namanya Ye Chao namun, ia harus menghadapi Ye Tang. Saya menarik. Ye Chao mengangkat tangannya, penuh frustrasi. Mendengar dia, tidak ada yang menertawakannya. Salah satunya adalah Mortal Realm tahap 8 prajurit, sementara yang lain adalah kondensasi awal reality Realm prajurit. Ada tidak perlu untuk bersaing, itu hanya akan membuang-buang waktu. Kursi ketiga tua itu tidak bahkan hangat lagi, dan dia harus berdiri lagi, nomor 3 melawan nomor 4 kontestan. Anda harus mengakui, dalam keluarga Ye, masih ada beberapa murid berbakat selain orang-orang seperti Ye Xuan. Kontestan nomor 3 dan nomor 4 berdua di Mortal Realm tahap 9, yang menyebabkan mereka terus berjuang di tengah panggung. Sulit untuk mengatakan siapa yang menang. The Sunset Palm, The Mountain Berita Fish. Kedua tidak ingin berjuang satu sama lain lagi, mereka berdua menggunakan seni bela diri terbaik mereka. Telapak tangan dan tinju menyentuh di udara. Boom! Nomor 4 kontestan sedikit lebih lemah, ia terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, nomor 3 kontestan tidak berhenti di situ, ia menendang kaki lawan setelah melempar serangan yang kuat. Nomor 3 kontestan Ye dia menang. Maka itu adalah pertempuran antara nomor 5 dan nomor 6 kontestan. Nomor 6 kontestan telah menang. Jumlah 7 kontestan Ye Chen terhadap nomor 8 kontestan Ye Feng, di atas panggung. Suara itu terdengar lagi, Ye Chen mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan berjalan ke atas panggung. Ye Feng memiliki tampilan yang sangat buruk di wajahnya, ia mengharapkan kamu Chen berada di Mortal Realm tahap 6 yang tidak akan menjadi ancaman baginya sama sekali, tapi entah bagaimana lawannya mendapat sangat beruntung dan mencapai puncak Mortal Realm tahap 10, tingkat daya yang lebih tinggi daripada dia. Ye Chen, tidak Anda berpikir Anda bisa menang hanya karena Anda memiliki daya yang lebih tinggi dari saya, kendali saya lebih keterampilan bela diri bukan sesuatu yang dapat bersaing dengan. Satu-satunya hal Ye Feng yakin tentang itunya keuntungan dalam keterampilan bela diri, kalau tidak, ia bahkan tidak yakin dia bisa mengalahkan Ye Chen. Ye Chen mengatakan dengan santai, apakah Anda lakukan, mari kita mulai. Ada sedikit kemarahan yang melintas mata Ye Feng, tubuh besarnya melompat keluar seperti cita, hanya membawanya detik untuk tiba di depan Ye Chen, dan mendorong keluar serangan palem terhadap Ye Chen. Red Sun Cloud Palm. Wuss! Udara di sekitar mereka tiba-tiba mulai mendidih. Panas yang kuat menyerang ke arah Ye Chen tanpa menahan. King Kong Smash. Ye Chen tidak memerlukan trik mewah, ia tampil Fist King Kong untuk menghadapi serangan masuk, tinjunya dilemparkan langsung, menyentuh telapak Ye Feng melalui panas yang tak tertahankan. Pop, Ye Feng hanya bisa merasakan kekuatan besar hanya menyerang tubuhnya, kemudian menemukan dirinya terbang di udara, sementara darah mengalir keluar mulutnya.
Di kursi VIP, Ye Tianhao adalah sedikit terkejut, pikirnya kedua akan setidaknya perjuangan untuk sementara. Bukan Ye Chen selesai pertempuran hanya dalam satu serangan. Di sisi lain, Ye Batian ejek, ada tampilan yang buruk di wajahnya. Di kursi kontestan, Ye Tang juga mencibir, saya akan membiarkan Anda menjadi sombong untuk sedikit lebih lama, tetapi Anda lebih baik berharap bahwa Anda tidak akan harus berdiri di depan saya, kalau tidak saya akan membuat Anda kehilangan segalanya. Ye Xuan itu sedikit terkejut, karena dia ingat bahwa terakhir kali dia melihatnya, dia masih di Mortal Realm tahap 6, dia bertanya-tanya apakah insiden dengan Suster Sueyan berdampak pada dirinya. Tapi kemudian, dia berpikir untuk dirinya sendiri bahwa Ye Chen harus telah mencapai tingkat kekuasaannya dengan menggunakan pelet. Putaran pertama kompetisi segera selesai. Para kontestan yang berhasil sampai ke babak berikutnya adalah nomor 2 Ye Tang, nomor 3 Ye Dia, nomor 6 Ye Jun, nomor 7 Ye Chen, jumlah 10 Ye Hai, nomor 11 Ye Ming, nomor 14 Ye Xuan, jumlah 16 Ye Jing, dan nomor 17 Ye Lin. Meskipun kinerja Ye Chen adalah pada titik, tapi itu tidak terlalu menarik perhatian. Para kontestan yang paling mencolok adalah tidak diragukan lagi Ye Tang, Ye Hai dan Ye Xuan. Lawan menghadapi tiga ini baik menyerah atau dipukuli dengan serangan mudah. Infak sebagian besar dari mereka bahkan tidak bisa bertahan setengah dari serangan. Ketiga adalah jalan di depan dari sisa para murid dalam keluarga Ye. Menurut kebanyakan orang, mereka 100% dijamin menjadi tiga. Aku bertanya-tanya siapa yang lebih kuat. Guardian Kota Lin sebenarnya suara untuk Ye Xuan, tapi ia tidak bisa mengatakannya keras-keras, karena akan mengganggu Ye Batian, yang akan sulit untuk menangani. Ye Batian akhirnya menunjukkan senyum, Ye Xuan cukup besar, Ye Hai juga baik. Tapi saya mendengar bahwa Tang Er telah belajar badai salju Sword Art dari Northern Salju Martial Academy. Aku bertanya-tanya yang tingkat ia telah dikuasai untuk. Adapun yang Ye Ming, ia tidak memiliki banyak kelemahan, di samping itu dia hanya sedikit di belakang, jadi dia harus bisa mengambil tempat keempat. Tempat kelima mungkin akan menjadi nomor 6 kontestan Ye Juni, karena ia juga seorang murid dari Purple Sun bela diri sekolah. Ye Tianhao tidak peduli untuk pidato Ye Batian ini, semua dia peduli tentang adalah anaknya Ye Chen. Dia bertanya-tanya apakah Ye Chen akan memberinya kejutan menyenangkan lain, dan membunuh beberapa kebanggaan Ye Batian ini. 40.